Ya, sudah terlihat semuanya, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, ya baik. Izin kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan berikutnya, jadi minggu lalu kita bahas terkait dengan text analytics ya. Fokus untuk data teks itu yang sifatnya lebih ke unstructured. Kemudian untuk kali ini, ya kalau berdasarkan kontrak itu adalah bioinformatika dalam bidang data mining dalam bidang bioinformatika situ ya. Nah, jadi secara umum mungkin sebagai pengantar ya Bapak Ibu ya berkenaan dengan penerapan data mining di bidang bioinformatika karena biasanya ini masuk ke multidisiplin ya. Multidisiplin dalam artian ya kita perlu pemahaman ya berkenaan dengan biologi molekuler dan saya rasa juga tidak cukup satu pertemuan karena bicara bioinformatics itu ya ya ada mata kuliah sendiri situ ya gitu kan ya. Nah, kemudian kalau bicara metode penerapannya secara umum sih mirip ya data mining. Jadi penerapan metode yang ada pada data mining, praproses, kemudian modeling dan lain sebagainya itu bisa Anda terapkan untuk data bioinformatik. Cuma hanya saja memang yang sedikit membedakan di awal itu adalah berkaitan dengan datanya. Yang mana kalau misalnya kita lihat ya bicara bioinformatika biasanya tidak lepas dengan biologi molekuler di situ gitu kan ya. Mungkin SMA sebagian sudah dapat kemarin gitu kan ya terkait dengan pengantar lah ya terkait dengan biologi molekuler walaupun sebenarnya tidak mendalam situ. Kemudian kalau di PPKU IPB pun juga sebenarnya kita dapat biologi ya walaupun sekali lagi juga sama ya itu masih tidak terlalu mendalam juga situ. Jadi memang mau tidak mau untuk teman-teman yang akan coba explore berkenaan dengan data bioinformatika, ya ini ya minimal harus paham ya terkait dengan beberapa terminologi dasar ya yang ada di bidang bioinformatika. Kemudian juga berkaitan dengan data ya, potensi data yang Anda akan temukan di bidang informatika situ. Nah, untuk kali ini mungkin saya akan coba mulai terlebih dahulu ya. Kita tahu di situ ya, salah satu layer atau level di bioinformatika adalah aspek phenotype ya, sesuatu yang nampak terlebih dahulu sebelum nanti eh, pengenalan untuk yang molekulernya di situ. Nah, untuk materinya mungkin juga tidak akan habis hari ini ya. Nah, karena juga saya akan bagi menjadi dua bagian. Yang bagian berikutnya itu nanti akan dipadankan ya dengan yang multimedia uh, data mining di situ gitu kan. Nah, secara umum itu untuk gambarannya. Nah, untuk teman-teman yang memang punya passion untuk bisa explore terkait dengan data bioinformatika, mungkin saran saya itu adalah uh, pahami konsep ya terkait dengan biologi molekuler dan secara umum biasanya bingung kan ya mulai dari mana gitu kan ya. Nah mungkin sebagai tambahan saja sini ya. Jadi untuk starting pointnya Anda bisa mulai dari sentral dogma terlebih dahulu di situ ya. Nah oke kemudian apa itu sentral dogma? Jadi secara umum ya kurang lebih seperti inilah ya. Nah jadi sentral dogma itu isinya ya tiga ya tiga entitas ya DNA, RNA ya. Nah, kemudian ada polipeptide di situ ya. Nah, untuk DNA adalah deoksi ribonukleik asik ya. Ini biasanya menyimpan dan menyandi instruksi ya genetika ya dari setiap organisme situ gitu kan ya. Yang mana kita tahu bahwa instruksi genetika ini penting untuk pertumbuhan, perkembangan dan fungsi dari organismenya di situ ya. Nah, untuk satuan dari DNA itu biasanya ada nukleotide ya, di mana di situ ini merupakan suatu komponen terdiri atas empat chemical di situ ya ada AT, GC ya ini ya AT ya adenin, timin, ya, guanin, dan sitosin. Itu adalah komponen-komponen penyusun atau nukleotida dari DNA. Kemudian di situ ada juga gula dan fosforik asik ya. Itu adalah secara umum komponen seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari bentuk visual, ini bentuknya pair biasanya, pasangan gitu kan ya. Nah, kurang lebih pasangannya seperti ini, gitu kan ya. Nah, itu komponen yang pertama. Ya, kemudian komponen kedua adalah RNA atau messenger RNA di situ, ya, yang mana ini molekul primer ya yang terlibat dalam peran biologis dalam melakukan coding, kemudian decoding, kemudian regulasi, kemudian ekspresi gen dan lain sebagainya. Itu ada di RNA. Untuk mengubah DNA menjadi RNA, di sini ada transkrip, ya, proses transcription di situ, ya, untuk proses membuat RNA
ya dari copy eh, gene sequence-nya ya itu. Kemudian untuk komponen RNA ini biasanya ini ya bagian dari molekular DNA ya. Biasanya kita ada tiga ya, tiga komponen-komponen di situ. Kemudian kita lakukan proses semacam inilah ya, mapping ke dalam tabel ya situ. Jadi ada artinya sih, maksudnya apa gitu kan. Untuk secara umum yang ada pada manusia biasanya kita kenal ada semacam 20 ya. 20 nucleobase nukleotida dari RNA ya, yang mana kalau kita coba lihat juga untuk komponen-komponen sedikit berbeda ya. Di sini kalau di RNA itu ada timin, kalau di sini ada urasil. Selebihnya tiganya sama situ ya. Oke, ini kemudian berikutnya adalah ada polipeptide ya. Nah, ini jadi polipeptide ya. Ini bisa dikatakan ya hasil dari proses translasi tadi ya dengan menggunakan tabel. Tabelnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi untuk setiap karakter itu ya kita biasanya mapping nih. Kalau misalnya Anda ketemu AUG ya, maaf. AUG seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, first letternya adalah A, second letternya adalah U, letter ketiganya adalah G. Nah, ini adalah MET ya. MET itu ada artinya ya. MET itu adalah oh sini metionin ya kalau nggak salah ya. Nah, ini. Nah, MET itu glutamylisin, hidroxyapatinin. Oke. Met ya, metionin ya ini ya. Ini yang tadi maksudnya tadi ya. Jadi ada proses translasi dari tiga karakter itu menjadi metionin. Kemudian kita bisa juga dapat gambar struktur proteinnya seperti apa situ. Kemudian eh, lain sebagainya ya. Jadi itu secara umum ya teman-teman untuk starting point-nya untuk teman-teman yang memang punya passion di bidang informatics, bingung mulai dari mana ya minimal paham central dogma dulu ya di situ. Kemudian nanti dari sini biasanya akan eh, mendalam di situ nantinya gitu kan ya. DNA itu seperti apa dan lain sebagainya, RNA seperti apa dan sebagainya situ. Kemudian eh, untuk komponen yang lain ada kompon senyawa dan sebagainya itu nah, Anda bisa coba eksplor lebih mendalam situ ya. Oke. Nah, untuk lebih lanjut ya, nanti kita akan coba bahas ya di akhir sesi ya. Jadi sementara kita akan coba lihat dari perspektif perspektif fenotipenya terlebih dahulu ya, sesuatu yang memang nampak ya. Contoh misalnya rambutnya warna hitam, kemudian kulitnya warna kuning misalnya ya, putih dan atau misalnya dan lain sebagainya lah, kurang lebih seperti itu. Nah, berkaitan dengan teknologi ya, yang biasanya kita lakukan ya dalam konteks di sini melakukan penelitian di bidang bioinformatics ya. Di situ ada istilah kita kenal istilah ada omics technologies ya. Nah, jadi omics itu biasanya ya kita sambungkan, kita padankan, kita gabung ya dengan sesuatu di bagian depan. Karena kalau dari terminologi sendiri ya, omics itu adalah bidang ilmu di bidang biologi yang berkaitan dengan sebelumnya apa situ. Contoh misalnya ya, kalau misalnya datanya bicara genom, ya genom, berarti di sini kita kenal istilah ada genomics, ya. Nah, berarti bidang ilmu, bidang biologi yang berkaitan dengan genom. Itu ada kita kenal istilah genomics. Kemudian yang populer juga adalah proteomics, ya, bidang ilmu, bidang biologi yang berkaitan dengan protein situ. Kemudian metabolomics, ya. Nah, metabolomics gabung ini ya, mix ya. Oke, jadi bidang ilmu, bidang biologi yang berkaitan dengan metabolom atau metabolite di situ gitu kan ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini adalah bidang ilmu ya, masing-masing ini bidang ilmu. Jadi sebenarnya kalau Anda mau melakukan penelitian pada satu layer ini saja, itu sebenarnya sudah visible gitu kan ya, dan bisa dikatakan sangat kompleks juga di situ. Nah, jadi misalkan contoh ya, terkait dengan data metabolom. Metabolom itu Anda bisa bayangkan kompon ya, senyawa gitu ya. Jadi senyawa sebagai penceri dari suatu atau sebagai penyusun ya dari suatu organisme di situ. Nah, jadi untuk penelitian sendiri ya, misalnya di herbal medicine system gitu kan, kita tahu bahwa eh, tanaman formulasi obat ya itu kan terdiri atas tanaman medicinal plants itu. Kemudian untuk setiap tanaman dia mengandung senyawa. Nah, senyawanya itu tadi gitu kan ya kita bisa melakukan kajian di bidang situ. Contohnya apa untuk penerapannya? Anda bisa tadi ya membangun landasan saintifik dari jamu ya. Jadi dalam artian menjawab lah kurang lebih kenapa
eh, suatu formulasi komposisi tanaman herbal itu bisa digunakan untuk penyakit tertentu situ. Atau Anda juga bisa gunakan untuk drug screening ya. Jadi untuk proses pembuatan obat itu biasanya kan menghabiskan waktu ya dan uang situ. Nah, secara umum biasanya ya, penelitian yang sering dilakukan dan sangat jarang sekali dilakukan itu adalah mencoba semua kemungkinan senyawa yang ada di dunia ini gitu kan. Nah, untuk jumlah senyawa sendiri itu ada ratusan ribu gitu kan ya. Dan nggak mungkin Anda nyobain satu-satu ya untuk obat suatu penyakit tertentu di situ. Nah, sehingga eh, satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah kita bisa melakukan screening ya senyawa potensial untuk penyakit tertentu. Ya itu. Jadi di sini untuk datanya sendiri berarti data senyawa ya. Oke, senyawa Anda tahu ya di situ ada struktur molekulernya, dia punya molecular weight, kemudian dia punya eh, inch key ya sebagai pencirinya atau sebagai primary key-nya situ ya. Kemudian dia punya rangkaian rantai karbon, hidrogen, oksigen, khususnya gitu kan ya sebagai penyusunnya. Jadi dia juga bisa divisualisasikan dalam bentuk dua dimensi, tiga dimensi. Nah di situ dengan memanfaatkan objek tadi kita bisa melakukan apa aja macam-macam ya. Ada metabolite profiling ya untuk yang screening potensial kompon untuk bikin obat. Jadi kita nggak nyoba semua kemungkinan tapi kita lakukan. Nah, pendekatannya adalah in silico biasanya. In silico itu prediksi-prediksi begitulah kurang lebih seperti itu gampangnya gitu kan. Nah, jadi Anda coba prediksi mana senyawa yang punya potensial untuk mengobati suatu penyakit. Nah, untuk lebih detail biasanya ini kaitannya sama drug discovery. Drug discovery itu juga satu mata kuliah sendiri, satu bidang ilmu sendiri situ gitu kan ya. Tuh, itu sebagai gambaran. Kemudian juga Anda juga bisa pertimbangkan ya penelitian yang juga established di sini adalah untuk eh, screening ya senyawa eh, substitute atau pengganti di situ. Karena kita tahu bahwa selama ini biasanya kan medicinal plant ya itu tumbuh pada area-area tertentu. Jadi tanaman herbal itu yang tumbuh di daerah wilayah Jepang misalnya itu belum tentu cocok untuk tumbuh di wilayah Indonesia karena kita tropis, kurang lebih seperti itu ya. Kalau di Jepang dia menggunakan tanaman ABC untuk mengobati penyakit tertentu gitu kan ya. Nah, belum tentu tanaman ABC itu tersedia di Indonesia untuk kita adopt mengobati penyakit yang tadi gitu kan ya. Sehingga satu pendekatannya adalah ada nggak sih senyawa substitute di situ ya. Pengganti di situ ya kurang lebih ya. Jadi padanan di Indonesia apa kurang lebih seperti itu. Itu untuk research berikutnya. Kemudian research berikutnya apa misalnya yang potensi juga bisa diterapkan di sini ya. Itu adalah grouping ya, pengelompokan senyawa situ ya. Mana senyawa yang berkaitan dengan alkaloid di situ, mana senyawa yang berkaitan dengan hal-hal tertentu ya, punya satu ring, dua ring, tiga ring dan sebagainya di situ itu juga possible untuk dilakukan. Atau Anda juga bisa melihat kekerabatan antar senyawa di situ ya. Nah, kurang lebih seperti itu juga untuk visible. Jadi sebenarnya satu layer ini eh, cakupan risetnya sangat luas Bapak Ibu ya. Jadi Anda bisa penelitiannya itu di satu layer saja atau yang lebih kompleks karena Anda ingin dapat gambaran lebih menyeluruh ya berkenaan dengan keterkaitan antar layer di situ Anda bisa integrasikan. Contoh misalnya ya antara protein ya dengan si senyawa tadi gitu kan. Tadi kan kita sudah jelaskan yang ini. Nah, sekarang coba saya extend dengan melibatkan protein. Kita tahu kan tadi senyawa itu digunakan sebagai komponen utama dalam pembuatan obat ya gitu kan ya. Ya itu dari perspektif senyawa. Kemudian kita juga tahu ya, biasanya protein ini digunakan sebagai biomarker, sebagai penciri ada tidaknya suatu penyakit. Contoh misalnya yang populer itu adalah cancer gitu kan ya. Nah, cancer dia punya biomarker ya. Seseorang itu menderita cancer atau tidak, kita bisa dari biomarkernya. Kemudian contoh adalah diabetes mellitus ya, DM tipe 2 terutama ya. Karena kalau yang satu kan aspek genetik ya. Tapi kalau tipe 2 itu masih visible untuk diobati. Walaupun sebenarnya untuk teknologi terkini hal baru ya untuk yang DM tipe satu itu juga infonya sih visible untuk diobati juga. Oke. Nah, kita tahu bahwa diabetes mellitus ya sebagai biomarkernya biasanya insulin gitu kan ya. Nah, kita juga bisa lihat protein itu ada banyak atau sedikit di situ gitu kan ya. Nah, itu. Nah, research yang melibatkan dua hal ini, integrasi gini,
ini visible ya. Kita coba extend gitu kan, kita expand dengan memperhatikan data proteinnya. Misalnya kita buat keterkaitan antara senyawa sebagai komponen utama dalam pembuatan obat ya, kemudian protein ya sebagai biomarker di situ. Nah, untuk risetnya sendiri, untuk teman-teman yang akan coba explore, di situ ada judulnya biasanya DTI ya, Drug Target Interaction. Drug itu merefer ke sini, target itu merefer ke sini. Ya, jadi drug itu ya ini obat kan ya. Target itu adalah protein ya sebagai biomarker gitu kan ya. Nah, itu ada interaksi atau tidak? Itu riset yang umum. Nah, ini mungkin teman-teman juga banyak menemukan untuk 5-6 tahun terakhir ya. Nah, itu adalah satu pendekatan yang sering digunakan ya ketika kita di awal COVID kemarin gitu kan ya. Karena proses pembuatan obat, drug discovery itu biasanya perlu waktu lama. Mulai dari screening potensial compound, kemudian nanti dari situ masuk ke uji ya, lab, kemudian habis uji lab, uji ke hewan percobaan situ, kemudian uji ke manusia situ, ya sehingga biasanya untuk drug discovery itu paling cepat 3 tahun. Sedangkan kita kan pada waktu 2020 kemarin ada COVID dan kita tidak mungkin nunggu 3 tahun ya untuk bisa mengobati menemukan obat untuk COVID tadi gitu kan ya. Nah sehingga pendekatan yang bisa dilakukan pada waktu itu adalah drug target interaction untuk melakukan repurposing. Jadi semula kita tahu obat itu khasiatnya adalah A. Nah kira-kira bisa nggak sih obat yang sama tadi yang punya khasiat A itu bisa kita gunakan untuk mengobati COVID di situ gitu kan ya. Nah sehingga mungkin teman-teman juga di awal-awal COVID menemukan bahwa ada obat ini ya, obat demam berdarah ya, DB ya, itu digunakan untuk COVID misalnya gitu kan ya. Nah, oke, atau obat batuk digunakan untuk COVID gitu kan ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu tujuan dari repurposing. Itu juga sebenarnya satu topik penelitian sendiri juga gitu kan ya. Nah, itu kemudian kembali ke DTI ya, drug target interaction. Nah, jadi ini kita akan bikin model prediksi untuk melihat apakah ada interaksi atau tidak di situ ya. Oke, kemudian kalau misalnya bicara satu layer aja Pak, saya nggak mau yang lain gitu kan ya. Tapi dari perspektif protein gitu kan ya. Nah untuk ini pun juga sama ya. Ini risetnya juga lumayan luas juga gitu kan ya. Sehingga ya berapa penelitian tesis, disertasi biasanya ya kadang juga mereka fokusnya di satu layer ini saja ya terkait dengan protein. Yaitu dia bisa coba melakukan tadi ya prediksi untuk PPI ya, protein interaction. Bagaimana interaksi antara satu protein dengan protein yang lain misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana struktur ya dari protein di situ ya, folding ya, proses bagaimana terbentuk strukturnya situ ya. Dan lain sebagainya. Jadi intinya itu yang banyak sini ya, ada protein expression, post translational modification, cytokine array dan lain sebagainya. Itu adalah penelitian-penelitian yang nggak bisa dilakukan untuk perspektif protein gitu kan ya. Selain itu ada transkriptom, ada epigenom, kemudian ada di sini juga ada genom di situ. Dan sekali lagi kalau dikaitkan dengan kita Ilkom ya pasti kita visible ya untuk melakukan hal itu. Kendala utama biasanya di data gitu kan ya. Nah, data biasanya. Datanya ketika kita mau main di bidang bioinformatics, perpaduan antara informatics dan biologi molekuler, ya concern atau constraint utamanya itu biasanya di masalah data sih biasanya gitu kan ya. Karena pertama kita harus tahu ya tujuan penelitian itu mau ngapain. Terus yang kedua datanya ada atau enggak gitu kan ya. Atau kalaupun ada nanti bisa diperoleh dari mana ya. Kemudian masalah klasik ketika kita bicara data ya bisa jadi kan sumber datanya bukan hanya dari satu DB saja tuh, tapi dari berbagai DB. Berarti mekanisme integrasinya gimana? Kemudian yang juga cukup challenging itu adalah datanya itu tidak berbentuk relasional gitu kan ya. Jadi Anda akan menemukan sequence DNA, sequence protein situ, Anda mungkin juga akan menemukan struktur senyawa situ gitu kan ya. Nah, kira-kira gimana ngolahnya? Nah, berarti ini ada sedikit perbedaan pada bagian praproses gitu kan ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu ya teman-teman ya sebagai gambaran ilustrasi bahwa untuk bioinformatics ya ini juga kasarnya sangat luas ya domain ilmunya. Yang mana ini perpaduan antara ya kita ya CS ya computer science sama biologi molekuler. Berarti mau tidak mau ya kita harus paham terkait dengan problem domainnya ya. Nah, tujuan kita mau ngapain, perlu data apa, dapat dari mana, bentuknya seperti apa, gimana cara ngolahnya, proses gimana gitu kan ya, sampai nanti siap untuk dibuat model
Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian eh, untuk perspektif herbal medicine system, kan tadi judulnya kan ini ya, Integrated Multiomics ya, untuk Indonesian Herbal Medicine ini jamu sebenarnya gitu kan ya. Nah, jadi supaya lebih kebayang, itu kita akan coba tarik ya eh, konsep ini untuk bisa coba diaplikasikan ya pada herbal medicine system khususnya Indonesia di situ ya untuk jamu ya. Motivasinya apa? Motivasinya adalah membuat landasan saintifik. Ya, selama ini kan biasanya ketika Anda tanya, kok bisa sih jamu ini untuk mengobati penyakit ini misalnya. Nah, berarti kan di situ kan ya selama ini jawaban Anda pasti ya turun menurun lah, apalah dan sebagainya, kurang lebih seperti itu gitu kan ya. Nah, tapi dari aspek ilmiah ini sangat jarang ditemukan pada waktu itu ya. Nah, untuk itu ya di sini ya kita akan coba lah sebagai studinya itu adalah di jamu lah, bangunan saintifik sehingga nanti Anda tahu ya ketika beberapa tanaman dikumpulkan situ ya, kemudian diracik sebagai suatu formulasi obat penyakit tertentu ya, kita bisa tahu sebenarnya dari komposisi tanaman-tanaman tadi sebenarnya mana sih tanaman yang digunakan untuk benar-benar menarget penyakit tersebut. Oke, bicara obat di sini kan secara umum kalau pendekatan konvensional adalah single target ya, satu obat menarget satu penyakit tertentu. Tapi dalam kenyataannya ya dalam perkembangannya itu sekarang ya bisa saja satu obat ya menarget lebih dari satu penyakit situ ya. Nah, aspek efisiensi. Nah, itu pun juga sama akan ada satu penelitian penelitian juga di situ. Kemudian juga kita tahu bahwa ketika suatu komposisi eh, atau satu khasiat dari herbal ya kita coba integrasikan atau sinergikan dengan herbal yang lain ya ekspektasi kita kan sinerginya positif ya saling menguatkan gitu ya cuma kenyataannya itu ya ada yang kebalikannya gitu kan malah saling meniadakan di situ gitu nah sehingga itu juga sama ya itu juga menjadi topik penelitian terkait dengan synergistic effect ya synergistic effect dari senyawa situ ya oke. Oke, itu sebenarnya banyak ya. Tinggal mungkin nanti teman-teman bioinformatik ini mau kemana gitu kan ya. Itu yang mungkin jadi concern berikutnya. Ya, oke. Sekarang dalam konteks herbal medicine system, jadi kita akan coba buat terlebih dahulu ya sebagai landasan ya keterkaitan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Ketika bicara herbal medicine system, ya, jadi case study-nya itu ya, Bapak Ibu ya, herbal medicine system gitu kan ya. Jamu ya, kalau di Jepang tuh ada kampo, kemudian kalau di Cina ya sebagai referensi dari berbagai penelitian herbal itu ada traditional Chinese medicine gitu kan ya. Di Asia Selatan ada Ayurveda, Siddha, kemudian ada Yunani juga situ gitu kan ya. Kemudian di Turki juga dia punya, kemudian mungkin di negara-negara lain juga dia punya gitu kurang lebih seperti itu masing-masing punya mekanisme untuk meramu ataupun meracik ya suatu herbal medicine tadi. Nah, kita akan coba lihat ya dari kondisi real yang ada di lapangan kira-kira bagaimana komponen-komponen penyusunnya serta bagaimana keterkaitan antara masing-masing komponen tadi. Baik, tadi kita bicara omics ya. Omics itu ada multi layer ya, mulai dari genomik sampai ke metabolomik di situ gitu kan ya. Nah, untuk omik sendiri, kita bisa lihat pada konteks jamu, di sini kan ada dua perspektif ya. Dari perspektif humannya, kita sebagai orang yang minum jamu, gitu kan ya, kita punya human omics. Ya, kita punya genomik sendiri, kemudian punya proteomics, transkriptomik ya, sampai dengan metabolomik gitu kan ya, kalau lebih seperti itu. Kemudian dari perspektif tanaman, sebagai komposisi dari jamu, dia juga punya omics juga situ gitu kan ya ada metabolomik juga, ada proteomics, kemudian transkriptomik, genomik, dan lain sebagainya. Ya, oke. Oke, itu adalah dua perspektif ya. Nah, dari perspektif tanaman, dari perspektif manusianya. Kemudian dari perspektif pemanfaatannya, kita tahu di sini adalah contoh jamu ya. Kalau Anda kampo, ya secara umum juga dia secara umum konsepnya mungkin mirip, tapi untuk perintilan detailnya itu sedikit berbeda ya ada panas, ada dingin dan lain sebagainya lah untuk kampo ya. Nah, di sini kita lihat dari perspektif pengobatannya gitu kan ya. Nah, kita tahu bahwa eh, tanaman herbal ya itu digunakan sebagai komposisi ya, komposisi dari suatu formula jamu atau resep ya, prescription di situ. Satu resep jamu itu biasanya terdiri atas satu atau lebih medicinal plant. Oke. Kemudian satu formula jamu biasanya dia
bisa kita manfaatkan untuk menarget satu atau lebih penyakit. Ini kaitannya sama si therapeutic usage ya. Contoh pengobatan seperti apa. Kemudian kalau dari perspektif manusianya, ya kita tahu manusia dia biasanya eh, punya penyakit ya. Nah, penyakit itu kaitannya sama physiological activity-nya. Dan ini biasanya kita lihat dari perspektif protein ya sebagai biomarker dari penyakit di situ. Ya, nah itu. Jadi dari sini perspektifnya adalah senyawa ya, biasanya kita gunakan sebagai komposisi dari obatnya. Kalau dari manusianya biasanya adalah protein ya sebagai biomarker dari penyakit. Dan ini biasanya nyambung ya. Kita tahu bahwa satu formula obat digunakan untuk menarget satu penyakit tertentu gitu kan ya. Nah, ini kita bisa gambarkan networknya kurang lebih seperti ini. Nah, bicara lebih lanjut ya, untuk human omics, maka Anda bisa eksplor lebih lanjut ya. Di situ ada human system biology ya. Jadi kalau mau eksplor terkait dengan manusia, ya silakan eksplor situ. Kemudian dari perspektif tanamannya ya, ini ada plant system biology ya. Jadi itu juga terdiri atas beberapa komponen, silakan bisa diekspor dari situ ya. Oke. Kemudian eh, sekali lagi ya, karena kita bukan kepakarannya bukan di lab basah ya, mulai dari mengumpulkan eh, sampel, kemudian nyiapin preparat, kemudian masuk ke lab ya, kemudian lakukan proses sequencing secara mandiri, di situ ya, next generation sequencer ya, atau Anda melakukan eh, nah, untuk senyawa misalnya situ ya, Anda gunakan pendekatan-pendekatan untuk ekstrak senyawa dari tanaman herbal situ, bukan di situ gitu kan ya. Nah, sehingga yang potensi bisa kita lakukan dari perspektif komputer itu adalah dari bidang dari domain informatiknya situ. Ya, yaitu adalah pemanfaatan data ya untuk tadi ya bikin model, kemudian nanti harapannya sih bisa dapat knowledge di situ ya, dapat informasi, dapat knowledge gitu kan terkaitan dengan eh, tadi landasan saintifik ataupun formulasi obat baru di situ ya. Jadi kita biasanya kita gunakan adalah data intensive science. Jadi pendekatan ini adalah data driven approach. Basisnya adalah data. Sehingga tantangannya adalah datanya dari mana, ada atau enggak biasanya. Ketika Anda punya ide ya terkait dengan penelitian tertentu di situ ya. Nah, nanti dari data tadi ya harapannya kita bisa explore, kemudian kita bisa identify ya interesting pattern. Nah, ini udah jelas data mining ya. Interesting pattern ya, entah itu melalui visualisasi, simulasi, bikin model gitu kan ya, clustering, klasifikasi, asosiasi dan sebagainya itu silahkan saja. Ya, hanya saja mungkin sedikit perbedaannya adalah datanya adalah data biologi molekuler. Kemudian untuk kondisi di lapangan gimana Pak? Nah, secara umum biasanya ya kita nggak bisa kerja sendiri gitu kan ya. Dalam artian kita biasanya collab ya dengan teman-teman yang memang punya expertise ya di bidang lab basah. Kalau kita kan biasanya kita sebut dikenal dengan istilah lab kering ya. Tapi untuk yang teman-teman di biologi, kemudian kimia ya, biokimia itu adalah lab basah. Memang benar-benar lab lah kalau lebih seperti itu. Nah, biasanya kita collab ya dalam penelitian ya ada ya melibatkan teman-teman yang punya kepakaran di bidang biologi molekuler tadi gitu kan ya untuk biasanya kemana ya untuk biasanya validasi. Kalau kita validasi gimana? Validasi ke jurnal gitu kan ya kalau lebih seperti itu. Nah, untuk itu kita akan coba memperoleh data karena secara umum kan tadi ya data driven approach. Ya berarti challenge terbesarnya adalah di data di situ ya. Nah, untuk database sendiri, ya ini sudah mulai banyak lah ya saat ini database yang bisa Anda manfaatkan untuk penelitian di bidang bioinformatics ya. Nah, dulu yang pernah coba kami kembangkan ya, Collab, kebetulan ini kerjaan waktu studi ya di NAIS ya, 10 tahun yang lalu lah, kurang lebih 10, 12 tahun yang lalu ya. Nah, itu kita bangun database ya terkait dengan jamu situ ya. Jadi di sini database ini knapsack ya, knapsack family database ya. Anda mungkin bisa cari ya situ di googling ya knapsack ya. Secara umum motivasi pembuatan database ini adalah mengumpulkan senyawa. Senyawa yang ada di dunia kita kumpulkan. Ya, pendekatannya apa? Kurasi dari jurnal, gitu kan ya. Karena kita tahu ya sesuatu yang sudah dipublish di jurnal ya potensi untuk validnya kan besar di situ gitu kan ya. Apalagi sudah publish itu gitu kan ya. Nah, jadi sejak tahun 20 tahun yang lalu ya, kurang lebih seperti itu knapsack tuh singkatan dari nama ya. Salah satunya ada nama sensei saya di situ ya, Kanaya di depan. Nah, kemudian ada sensei yang lain ya, teman-temannya itu adalah ada project ya di Jepang itu ya kumpulkan
senyawa ya yang ada di dunia ini. Kemudian, jadi itu core-nya ya. Core-nya adalah mengumpulkan senyawa. Senyawa kita tahu ya dia punya strukturnya ya, molekular structure-nya seperti apa, dia punya molecular weight-nya seperti apa, dia punya uh, smile, ya smile itu pengkodaan lah ya, rantai karbon hidrogennya seperti apa situ. Dia punya primary key juga ya, kita kenal istilah inch key situ ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk key point-nya sebenarnya ini motivasi awal. Ya, kemudian kita tahu bahwa senyawa itu hampir ditemukan di berbagai aspek kehidupan, gitu kan ya. Nah, sehingga database ini berkembang ya, bukan hanya sekedar mengumpulkan senyawa, tapi juga terkait dengan penerapan senyawa tadi. Satu penerapan senyawa adalah di crude drug ya, di herbal medicine system ya. Nah, di sini ada kampo, ini di Jepang ya, kemudian ini jamu ya, kemudian kita juga baru selesai untuk yang Yunani, Asia Selatan situ ya. Kemudian juga untuk referensi mungkin ya nanti Anda bisa merujuk ke TCM ya, traditional Chinese medicine itu juga bisa. Kemudian kita juga bisa menemukan senyawa itu ada di makanan gitu kan ya. Nah, karena kebetulan ya mereka ya pendirinya itu suka makan gitu kan ya. Nah, kemudian bicara makanan senyawa ya nyambung sama diet di situ gitu kan ya, nyambung sama aspek kesehatan ya, health di situ ya, dan lain sebagainya situ. Kemudian dari perspektif yang lain, ya kita tahu senyawa ada juga di tadi ya tumbuhan gitu kan, ataupun ada di binatang gitu kan ya. Nah contoh misalnya kita tahu bahwa mungkin ya kenapa kalau di iklan-iklan TV itu lavender digunakan untuk obat anti nyamuk situ ya, supaya nggak gigit nyamuk ya. Nah itu tadi gitu kan ya. Jadi memang ya ada penelitian bahwa satu ya mereka nyobain mungkin tanaman-tanaman gitu ya. Kok bisa sih nyamuk nggak mau ini? Kenapa? Oh dalamnya ada ada mungkin di situ senyawa apa situ ya, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian juga mungkin pada organisme dia mengeluarkan senyawa tertentu ya, entah itu sebagai perlindungan, entah itu sebagai media untuk attract lawan jenisnya misalnya gitu kan ya. Nah, itu juga visible ya. Jadi aspek biologi ini juga berkembang ya dan lain sebagainya ya. Dan ini pun juga sampai sekarang masih terus berkembang ya. Oke, ini secara umum. Kemudian untuk database yang lain apa gitu kan ya. Nah, jadi banyak sebenarnya database yang lain. Nah, cuma memang tadi kita harus jelas nih, harus sudah firm nih ya, tujuan Anda mau ngapain. Jadi bisa dibalikkan gini ya, pendekatannya adalah tujuan kita mau ngapain, perlu DB apa. Atau kalau dibalik adalah Anda punya data apa, bisa dilakukan penelitian apa gitu. Nah, itu monggo gitu kan ya, sesuai dengan kebutuhan situ. Oke, database yang lain ya, yang bermanfaat di bidang bioinformatik ya, di antaranya situ kalau berkaitan dengan protein ya, biasanya kita coba cari di UniProt ya, UniProt. Jadi di sini terkait dengan struktur protein itu seperti apa dan lain sebagainya ya, itu bisa kita temukan di situ. Termasuk juga ya untuk biomarker COVID itu juga sudah established ya, sudah ada juga di DB ini gitu kan ya. Jadi memang kendala awal di awal COVID itu adalah kita nggak tahu bentuk apa ya, seseorang yang kena COVID itu protein apa yang berpengaruh situ ya, yang terpengaruh oleh penyakit COVID gitu kan ya. Tapi sekarang kan sudah ada ya, dan sudah jelas itu ya. Oke, kemudian selain itu kalau bicara senyawa ya di sini ada PubChem. Jadi untuk menjelaskan terkait dengan senyawa-senyawa, struktur gambar dan sebagainya itu Anda bisa refer ke sana. Kemudian terkait dengan obat-obatan ya, ini Anda bisa akses drug bank ya. Jadi di situ ada senyawa-senyawa ya, baik senyawa alami ataupun senyawa sintetis. Nah, ini juga biasanya menjadi scope ya. Fokus Anda itu senyawa alami, berarti memang bisa temukan di herbal gitu kan, medicinal plants itu ya. Atau senyawa yang sifatnya sintetis. Jadi memang hasil penelitian di lab ya kita coba turunkan, direaksikan dengan ini, kasih enzim ini, dia akan berubah menjadi apa? Itu juga pendekatannya bisa ke situ. Jadi drug ini berkaitan dengan obat-obatan gitu ya. Kemudian juga ada ICD-10. ICD-10 itu adalah kamus istilah kedokteran. Ya, pastinya kan akan susah nih kalau misalnya oke contoh jamu lah ya. Anda mati setiap bungkus jamu itu dia punya keterangan ya, keterangan bahwa oh ini mengobati apa-apa gitu kan dalam bentuk deskriptif ya. Tapi istilah kedokterannya gimana gitu kan ya. Agak susah kan nantinya ya untuk melakukan grouping pengelompokan ya obat-obat tadi ya sesuai dengan istilah formal kedokterannya situ gitu kan ya. Sehingga satu pendekatan ada Anda bisa manfaatkan kamus kedokteran ya ICD-10. Di situ ada klasifikasi penyakit juga gitu kan ya. Seperti itu. Dan biasanya untuk mapping tadi ini dibantu oleh dokter ya. Nah, ya. Kemudian ada KAGG ya, CAG di situ ya.
Nah, ini adalah Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes. Jadi data terkait dengan gen, genom itu Anda bisa temukan di KGG ya. Termasuk di sini ada pathway nih. Nah, pathway itu Anda bisa bayangkan ini lah ya. Anda tahu Google Map pasti ya. Nah, Google Map itu kan isinya peta, ada kota, ya, di situ. Kemudian ada jalan gitu kan ya. Nah, ketika Anda ingin pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, Google Map itu akan bisa menunjukkan jalannya gimana gitu kan ya. Nah, kalau pathway, nah nanti coba googling aja ya, metabolic pathway gitu kan ya. Nah, itu sama seperti mirip ya, seperti dengan peta tadi ya. Nah, ini kita bisa lihat ya bagaimana perubahan dari satu senyawa menjadi senyawa yang lain ketika berinteraksi dengan suatu enzim tertentu. Ya, jadi peta gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, jadi itu di antaranya ya. Bicara database sekali lagi banyak ya yang kita kembangkan tuh ada KMS Jamu ya. Kemudian di sini juga ada Ijah ya. Ijah. Nah, ini juga sama ya. Ini juga ngumpulin data dari mana-mana. Nah, kemudian kita coba pool ya, nah, jadi satu ya semacam portal lah kurang lebih seperti itu. Kemudian hasil penelitian terkait dengan prediksi ya kita juga embed di sana situ. Jadi teman-teman juga bisa melakukan prediksi terkait dengan satu penyakit tertentu juga bisa visible situ ya. Ya, atau teman-teman coba identifikasi ya senyawa protein yang berkaitan dengan penyakit tertentu juga visible situ ya. Oke, itu di antaranya ya. Karena selain ini juga ada ya database yang lain tuh ada portal, ada NCBI. NCBI itu adalah database dari Kemenkesnya USA lah ya, kalau lebih seperti itu. Nah, dia di NCBI ya, NCBI, NCBI. Nah, ini ya itu database ya silakan googling gitu. Nah, itu sebagai portal ya dia kumpulkan integrasi dengan berbagai database ya tinggal Anda coba cari cancer, nanti Anda akan cari akan menemukan hasil pencarian dari berbagai perspektif, dari perspektif referensinya, dari aspek gennya situ, dari aspek proteinnya, senyawanya ya, kemudian bukunya dan lain sebagainya. Jadi intinya dia sebagai agregator lah kalau lebih seperti itu, jadi interfacing ke beberapa DB gitu ya. Oke, itu untuk database-nya. Sekali lagi banyak ya, Bapak Ibu, dan memang menjadi challenge ya. Di awal ketika kita mau melakukan penelitian itu harus sudah firm. Tujuannya Anda mau ngapain di sini gitu kan ya. Lebih seperti itu. Baik, sekarang kita akan coba ya bicara case study-nya nih. Case study kemudian metode ya. Untuk metode saya tidak akan banyak bahas terlalu detail karena saya yakin juga Anda sudah cukup familiar ya. Clustering ya. Anda bisa gunakan clustering sederhana ya di situ ya. Kemudian klasifikasi Anda bisa gunakan pilih classifier yang pas gitu kan ya. Tapi yang menjadi concern biasanya itu adalah pemahaman terkait dengan datanya. Tantangan terbesar di situ ya. Baik, kita bawa untuk case study-nya adalah jamu ya. Jamu ya, saya yakin semuanya paham ya terkait dengan jamu. Saya nggak usah jelaskan terlalu detail. Intinya adalah kita mix ya, eh, kita campur ya tanaman-tanaman yang kita potensi bisa digunakan untuk mengobati penyakit tertentu gitu kan ya. Biasanya pendekatannya adalah direbus ya pakai air ya, kemudian disaring langsung diminum. Itu pendekatan secara tradisional biasanya gitu kan ya. Nah, sekarang itu bisa dikatakan ya jamu sudah lebih modern lah ya, sudah banyak sekali produk jamu ya di situ ya dari berbagai produsen yang mana ya bisa kita lihat ya di situ dia punya khasiat ya, khasiat dan dia juga punya ingredients gitu kan ya, komposisi tanaman yang digunakan situ ya. Nah, untuk contoh kasus ini, misalnya untuk penyakit urinary system ya, nah, kita lihat di sini ada beberapa produsen ya dari Borobudur, Sido Muncul ya, kemudian Gunung Jati situ ya, dia mengeluarkan suatu eh, jamu ya yang digunakan terkait dengan urinary system. Oke, bicara urinary system di sini, ini bisa dikatakan kelompok penyakit ya, karena di dalamnya itu bisa mengcover macam-macam lah. Nah, jadi ini juga ada ada asal muasalnya lah kenapa kita memberikan nama urinary system gitu kan ya. Karena kalau berdasarkan deskripsi ini kan ya orang-orang pasti punya mungkin persepsi yang berbeda-beda ya gitu kan ya. Bisa jadi nanti kelas penyakitnya banyak tuh gitu. Nah, untuk itu kenapa tadi kita gunakan ICD-10 untuk mapping ya. Kira-kira jamu ini kalau berdasarkan istilah kedokteran itu berhasil untuk apa sih gitu kan ya. Nah, jamu ini istilah kedokteran hasilnya untuk apa gitu kan ya. Nah, ini pun juga sama. Dan kita lihat walaupun jamu-jamu ini hasilnya sama, dia menggunakan ingredients yang berbeda. Nah, ini yang bisa kita gunakan sebagai potensi ya untuk melakukan proses mining tadi gitu kan ya. Nah, itu.
Oke. Nah, di sini ya kita lihat ya dalam network tadi ya kita coba fokus ke subsetnya aja lah dulu lah. Kita hanya melihat dari perspektif phenotype ya, dari tanamannya aja gitu kan ya. Tanaman digunakan sebagai komposisi jamu untuk mengobati suatu penyakit tertentu. Berarti di sini isinya ada tanaman-tanaman. Ini adalah formula jamu-jamu tadi gitu kan ya. Kita tahu bahwa satu formula jamu ternyata terdiri atas satu atau lebih tanaman, satu formula jamu itu punya khasiat satu atau lebih gitu ya. Detail silakan nanti bisa cek di jurnal tersebut ya. Saya tidak akan bahas detail di sini. Kita ambil gampangnya aja lah supaya tadi ya bisa men-trigger teman-teman, memberikan insight secara umum gitu kan ya terkait dengan penelitian di bidang bioinformatik situ ya. Oke, pertama adalah membangun landasan saintifik ya. Untuk research questionnya itu adalah kenapa sih formula jamu bisa digunakan untuk mengobati penyakit tertentu situ gitu kan ya. Kurang lebih seperti itu. Nah dari research question berarti kan kita sudah bisa meraba-raba nih. Sebenarnya kita perlu data apa saja sih untuk melakukan penelitian ini gitu kan ya. Nah ini kita coba buatkan dalam bentuk network ya. Di sini ada tanaman, komposisi jamu ya. Kemudian ada efikasi ataupun khasiat di situ. Ya, oke, berarti saya perlu data jamu, saya perlu apa saja komposisinya, kemudian dia hasilnya untuk apa. Nah, itu tiga entitas itu cukup ya, saya rasa untuk melakukan penelitian. Oke. Tapi memang challenge-nya adalah di data sekali lagi ya, teman-teman ya. Bicara terkait dengan data analytics, challenge terbesar itu adalah di data ya. Nah, jadi untuk data sendiri dari mana? Datanya Anda bisa memperoleh dari bungkus jamu ya. Nah, bungkus jamu dari mana ya bisa beli lah ya, bisa beli, bisa kerjasama dengan pabrik ya, nah, di situ ya dan lain sebagainya di situ. Kemudian bisa juga ya dari buku-buku referensi gitu kan ya. Di situ ada buku terkait dengan jamu ya Anda bisa belajar dari situ, Anda coba digitalisasi ya dalam bentuk yang nanti bisa dijadikan sebagai model ya. Syukur-syukur ternyata ada database. Nah, ceritanya tadi ya kenapa di Knapsack itu ada jamu gitu kan ya. Jadi memang pada waktu itu ya saya ingat pada waktu di 2010-an lah ya, awal 10-an ya kita tahu di Indonesia itu yang melakukan sertifikasi terkait dengan produk jamu itu adalah Badan POM. Badan POM pada waktu itu dia rilis ya, dia rilis data jamu lah kalau lebih ya, yang siapa yang lulus sertifikasi, siapa yang enggak, kalau enggak sih, kalau nggak lulus sih nggak dirilis ya. Oke. Yang dirilis yang siapa saja yang lulus sertifikasi sih ya, Badan POM ya. Nah, kemudian situ komposisinya apa saja pada waktu itu. Kalau sekarang Anda akses biasanya nggak detail ya. Nah, itu pun juga nggak dirilis secara menyeluruh. Jadi mau tidak mau memang harus kerjasama dengan Badan POM untuk memperoleh data tadi. Jadi pada waktu itu karena di akses publik ya silakan Anda mau pendekatan manual, copy paste boleh ya, pindahin ke Excel gitu kan. Anda melakukan scraping juga oke silakan. Itu pendekatannya. Nah, jumlah jamu yang kita kumpulkan kurang lebih sebanyak 5.100-an jamu ya. Kurang lebih 5.100 jamu. Namun di situ perlu kita kaji lebih lanjut ya di situ ya. Nah, jadi masing-masing di jamu tadi ya kita tahap awal itu adalah melakukan labeling terkait dengan khasiat karena khasiatnya itu ya bentuknya naratif seperti ini gitu kan ya. Untuk jamu ini, untuk tryptophan with urination, urine nonch, kemudian ada bladder, ya, stone, sama ada membersihkan saluran kemih itu misalnya gitu kan ya. Nah itu, ini kan ya masing-masing prodimu akan naratif seperti ini susah juga gitu kan ya. Nah, sehingga kita minta bantuan profesional dokter di situ. Jadi ada dokter yang memang kita ajak kerjasama, kolaborasi ya, untuk memberikan label ya, berdasarkan database ICD-10, kira-kira khasiat kedokterannya apa gitu kan ya. Ya, jadi menggunakan ICD-10. Jadi kalau misalkan deskripsinya seperti ini, berdasarkan DB ICD-10, itu masuk dalam kategori urinary tract infection atau uretritis itu ya. Oke. Ini istilah formal kedokterannya. Nah, dari 5.000-an jamu tadi, ternyata ini lebih dari 100 ya, lebih dari 100 nih kelas penyakit gitu kan ya. Nah, ini juga challenging juga gitu kan ya. Anda penelitian multi kelas mungkin oke, fine, gak ada masalah. Tapi kalau misalnya kelasnya sampai ratusan kan susah juga ya untuk mengkajinya. Sehingga kita coba melakukan simplify. Simplify kita coba kelompokkan untuk kelas-kelas penyakit yang sejenis itu ke dalam satu kelompok situlah. Jangan terlalu banyak lah kelasnya kalau lebih seperti itu. Nah, sebagai referensi itu di NCBI ada
klasifikasi kelas dari penyakit. Ada sebanyak 16 kelas penyakit. Mulai dari blood and limb disease ya, sampai dengan yang skin and connective tissue. Itu adalah kelas-kelas penyakit di situ. Ya. Nah, jadi kita coba mapping sederhanakan tuh dari 116 ya kalau nggak salah ya kelas penyakit. Nah, itu jadi 16 kelas penyakit. Kemudian untuk yang belum tercover di 16 kelas, kita propose ya dua kelas penyakit, ada urinary system sama mental and behavioral disorder di situ. Ya, jadi ini adalah 18 kelas penyakit. Jadi dari 5 ribuan, nah itu kita langsung dapat ya. Oh, ternyata yang berkaitan dengan muscle and bone ya, itu ada sebanyak 600 formula jamu situ. Kemudian untuk yang kaitan sama mata ya, di dataset kita pada waktu itu cuma satu jamu misalnya dan ada yang nggak ada sama sekali di sini ya terkait dengan Glenn hormones sama neonatal disease ya itu nggak ada ya. Nah, jadi akhirnya ya data itu yang kita gunakan bikin modeling gitu kan ya. Nah, setelah Anda punya data eh, seperti ini ya, yang terserah lah ya. Anda pakai metode apapun tuh pasti oke berhasil lah. Kalau lebih seperti itu gampangnya. Biasanya kita pakai pendekatan yang yang gampang-gampang dulu, kemudian nanti improve ya berdasarkan kajian dari literatur. Nah, sedikit menantang terkait dengan data jamu yang ada di Indonesia gitu kan ya. Nah, itu biasanya info terkait dengan eh, komposisi berapa miligram gitu kan ya. Nah itu biasanya nggak lengkap tuh gitu. Itu challenge terbesar ya terkait dengan data kita. Beda halnya di Kampo ya. Kalau Kampo itu udah jelas ya 0,1 gram, 0,2 gram untuk masing-masing tanaman herbal itu biasanya dia sudah punya info. Nah, di kita tuh nggak ada. Sehingga salah satu bentuk representasi yang visible ya berkaitan dengan data yang sudah dikumpulkan tadi ya dari perspektif fenotype sekali lagi Bapak Ibu ya dari perspektif tanaman. Nah, karena kita pengen tahu ya kita mempunyai jawaban dari perspektif tanamannya, maka Anda bisa gunakan biner ya pendekatan biner. Nah, satu berarti digunakan ya kalau nol berarti tidak digunakan. Contoh misalnya ya, untuk contoh jamu-jamu di depan tadi ya, lancar seni misalnya ya, dia menggunakan apa? Curcuma santoriza, dia menggunakan Imperata cylindrica, Pentago major ya, dan menggunakan Strobilanthus crispus. Kemudian untuk jamu yang lain ya, dia menggunakan Blumea balsamifera, kemudian Santoriza juga, Imperata cylindrica juga, kemudian sampai dengan Strychnos ya, Strychnos ya, Ligustrina itu. Nah, jadi ini mengindikasikan ya ada sama tidak ada situ pada waktu itu. Ya, oke. Nah, jadi kita sebagai representasinya itu adalah gunakan data biner, ya, sehingga datanya kurang lebih seperti ini. Kalau Anda punya data seperti ini, bebas mau modeling gimana, mau clustering boleh, klasifikasi boleh, silakan gitu kan ya. Nah, itu jadi memang challenge terbesar itu adalah di datanya ya, teman-teman ya terkait dengan penelitian ini. Baik, kemudian juga kita tahu ya tadi ya ada jamu yang punya khasiat cuma satu saja, ada jamu yang punya khasiat lebih dari satu gitu. Nah, untuk skop penelitian yang dilakukan pada waktu itu kita hanya membatasi untuk jamu yang punya khasiat satu ya, karena kalau yang lebih dari satu nanti khawatir bingung gitu kan. Ambigu ini sebenarnya menarget penyakit yang A atau penyakit yang B di situ ya. Oke, jadi di sini untuk yang multi kelas seperti ini, ya, yang satu khasiat satu jamu ya. Jadi barisnya jamu ya, kolomnya adalah plant, tanaman ya. Ada tambahan label terkait dengan khasiat di situ. Ya. Jadi untuk yang hasilnya lebih satu ini kita reduksi ya, Bapak Ibu, kita eliminasi di bagian praproses. Oke. Kemudian tahapan berikutnya apa? Data udah ada, ya kita bangun metodologi gitu kan. Metodologi ya pasti kita expect sesuatu yang ada aspek novelty-nya di situ. Nah, untuk penelitian ini kita bawa ya dengan pendekatan network based approach ya. Jadi jamu itu kita anggap sebagai suatu network. Bicara network berarti ada node, ada edge ya. Sebagai node itu adalah komposisi dari jamunya. Ya, jadi ada vektor ya. Satu node, satu lingkaran ini itu adalah satu jamu. Di dalamnya ada komposisi tanamannya. Jadi ada vektor biasanya. Oke, contoh misalnya di data ini kan ya pada waktu itu kita menggunakan sebanyak berapa nih? 465 tanaman. Jadi ada vektor ya. Panjang vektornya adalah 465 di situ ya. Oke, kemudian warna-warna mengindikasikan apa? Warna-warna mengindikasikan khasiat ya. Jadi ini khasiatnya sama gitu kan ya. Kemudian ini khasiatnya sama, ini khasiatnya sama dan ini ya. Ya pasti ya gambarnya scatter lah ya di awal situ ya pasti ya.
Kemudian untuk edge-nya itu apa yang kita gunakan? Sebagai representasi edge, kita gunakan di situ adalah kedekatan antara jamu dengan jamu yang lain berdasarkan komposisinya, ya berdasarkan ingredients-nya di situ, ya. Nah, jadi kalau misalnya ingredients sama persis, ya berarti akan ada garis penghubung ya antar dua jamu, kemudian di sini ada bobotnya gitu kan ya. Kalau sama persis identik, ya berarti satu bobotnya gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalnya ingredientsnya beda ya, yang satu menggunakan 8 tanaman, yang nomor dua menggunakan 10 tanaman, kemudian overlap di antara keduanya hanya ada 2 tanaman saja, ya berarti nanti ya bobotnya ini akan beda gitu kan ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini untuk mengukur similarity antar ingredients di situ, antar komposisi herbal yang digunakan, ada banyak sekali persamaan yang bisa kita gunakan. Ingat tadi ya, datanya adalah data biner, ya, sehingga Anda harus memilih ya untuk similarity distance-nya itu adalah data biner juga ya. Itu ada ratusan. Oke ya. Nah, itu juga sama, basis pemilihannya adalah kajian literatur. Baik, jadi untuk network dari jamunya kurang lebih seperti ini. Ya pasti kalau fase awal ya bicara edge-nya itu adalah ya semua kemungkinan kan gitu kan ya. Anda punya 5 node berarti node satu ke 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5, 4, 5. Ya, jadi ada sebanyak n kali n min 1 per 2 kemungkinan. Nah, cuman di sini kita ya metode yang kita susun ya kita hanya memperhatikan memang benar-benar jamu yang punya komposisi mirip gitu kan. Berarti ada semacam thresholding di situ. Jadi tidak semua edge kita gambarkan ya. Jadi kita gunakan threshold kalau nggak salah waktu itu thresholdnya adalah punya nilai similarity itu adalah lebih besar dari 0,6 lah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga di sini ya tidak digambarkan semua. Kan kalau idealnya kan kalau Anda punya 3 titik aja atau 4 titik aja, ini ke situ, ini ke sini, ini ke sana, gitu kan ya. Ini ke situ, ini ke sini, ini ke sana, ya, dan seterusnya, ya. Oke. Kemudian kita kaji nih berdasarkan nilai bobot yang ada pada masing-masing edge, gitu kan ya. Untuk yang kurang dari threshold itu kita eliminasi, ya. Oh ini nggak jadi nih, karena dia kurang dari threshold, ya. Nah, sehingga kita dapat network jamu yang kita miliki itu adalah seperti ini. Oke. Nah, karena ini adalah pendekatan network, ya berarti Anda bisa gunakan metode-metode network based di situ gitu kan ya. Misalnya Anda mau pendekatannya adalah clustering, ya udah Anda cari metode clustering untuk data berupa network di situ, ya. Nah, kebetulan di lab saya pada waktu itu ada kita juga develop metode ya. Di situ ada DP class O, ya DP class O, ya DP class W, ya itu adalah varian-varian ya. Itu adalah metode untuk melakukan clustering, ya. Kemudian untuk data yang bentuknya adalah network di situ, ya. Jadi untuk clusteringnya kita gunakan DP class O. Oke. Nah, ini berarti novelty-nya di metode clusteringnya juga, Mbak. Ya, nah, pasti ya di kelas O di sini sebelum kita putuskan untuk digunakan ya dia punya kinerja ya perbandingan yang lebih bagus dibandingkan dengan metode-metode clustering yang lain. Oke ya, jadi tahapan berikutnya setelah punya network kita lakukan clustering. Oke ya. Nah ini untuk hasil clusternya itu kan yang kita tandain ini ya garis putus-putus nih gitu kan. Sekali lagi, mohon maaf saya tidak akan bahas detail ya. Anda nanti yang berminat silakan merujuk aja. Ini saya ambil mudahnya aja lah ya, kalau lebih seperti itu gambarannya. Oke, jadi lakukan clustering. Nah, kemudian nanti kita akan melakukan setelah punya cluster ya, supervised analysis ya. Ya, melakukan supervised analysis. Oke ya. Jadi masing-masing cluster itu kita kaji. Masing-masing cluster nih. Ini cluster ini nih. Ini satu cluster nih, gitu kan ya cluster. Nah, oke. Cluster yang digunakan sebagai jawaban, kandidat jawaban, itu adalah cluster dengan threshold tertentu juga gitu kan ya. Nah, pasti ya kita expect setinggi-tingginya di situ ya. Jadi gimana yang kita gunakan? Kita memilih cluster dengan probabilitas lebih besar dari threshold. Thresholdnya anggap Anda 0,8 atau 9 ya. Jadi threshold yang cenderung homogen. Contoh misalnya ini cluster A ya. Dia hasil clusteringnya berisi ya jamu-jamu yang punya khasiat seragam, homogen, gitu kan ya. Nah, jadi kan Anda lebih confidence nantinya kalau akan mencoba menyimpulkan sesuatu dari cluster ini, gitu kan. Dibandingkan dengan cluster C nih misalnya nih.
Nah, klaster C ini kalau kita lihat kan eh ya nggak homogen 100% gitu kan ya. Itu hanya 50 aja gitu kan. 50% ke penyakit A, 50% ke penyakit B gitu. Kalau kita akan coba ekstrak sesuatu dari sini, nah ini juga ambigu nih nantinya, ragu-ragu gitu. Ini sebenarnya untuk penyakit A atau penyakit B ya gitu kan ya. Nah, sehingga di sini untuk analisis klaster kita hanya memperhatikan klaster-klaster yang punya ya eh, homogenitas yang bagus lah kurang lebih. Karena di sini nanti ya, karena di sini kan sifatnya supervise ya, nah, kita akan melakukan ekstraksi ya, informasi di situ gitu kan ya. Jadi pada masing-masing klaster kita akan ambil ya, klaster ini mengobati penyakit apa? Anggap penyakitnya adalah X gitu kan ya. Oke, ini untuk klaster mengobati penyakit X karena warnanya sama gitu kan ya. Kemudian tanaman herbal dominan yang digunakan pada klaster ini adalah misalnya satu lah ya. Oke, satu. Nah, jadi kita narik dua info itu dari masing-masing klaster. Ya, X dan satu misalnya. X itu adalah untuk penyakit X, ya. Satu itu adalah tanaman apa misalnya kurang lebih. Nah, di sini kita punya intuisi bahwa, oke ya, tanaman dominan ini ya berkhasiat untuk penyakit X. Itu bagian dari metodologi yang kita rancang, ya. Oke. Itu satu klaster, ya. Dan ingat datanya nggak cukup begini ya, datanya banyak banget gitu kan pastinya gitu kan ya. Pastinya juga ada banyak sekali klaster. Nah, untuk klasternya kita akan kaji masing-masing klaster di situ ya. Contoh misalnya ini klaster yang homogen juga nih, D nih gitu kan ya. Ini probabilitasnya 100% ya. Oke ya. Nah, jadi ini untuk penyakit Y misalnya, ini untuk dia menggunakan tanaman nomor 2 misalnya sebagai tanaman dominan di klaster tersebut. Ya. Kalau ini probabilitasnya 50%, oke lah ini skip lah, nggak kita analisis lah gitu kan ya. Misalnya kita gunakan thresholdnya 70% ya. Oke, berarti ini, oh ini 75% nih gitu kan ya. Oke, kita coba ekstrak juga nih. Ini mengobati penyakit apa? Di situ ada Z misalnya, dia gunakan tanaman apa? Dia gunakan tanaman nomor 3 misalnya. Ya, dan seterusnya. Berarti kan nanti uh, untuk X kan akan ada beberapa tanaman nih, gitu kan ya. Untuk penyakit Y akan ada beberapa tanaman. Karena sekali lagi ya, kita tidak hanya 3 klaster itu aja. Dalam kondisi real di lapangan kan clustering. Hasil clustering kan banyak ya di situ ya. Ada ratusan, ada ribuan juga di situ gitu kan ya. Nah, itu ya. Nah, jadi itu yang kita coba tarik ya. Nah, nantinya kita punya tadi ya untuk penyakit ini list tanamannya ini, penyakit ini list tanamannya ini, penyakit ini adalah list tanaman potensialnya itu. Ya. Oke. Nah, kemudian tahapan berikutnya pasti ya ingat kan kita bidang informatik atau lab kering, berarti ya kita validasi. Benar nggak sih gitu kan ya. Si tanaman nomor satu ini berhasil untuk X gitu. Nah, idealnya memang lanjut ke lab di situ. Nah, tapi sekali lagi karena kita di bidang lab kering, nah, maka ya biasanya validasi yang kita lakukan, kita gunakan adalah cari jurnal ya yang menjelaskan bahwa tanaman satu ini berkhasiat untuk penyakit X. Kalau Anda ketemu, ya itu landasannya gitu kan ya. Tapi kalau misalnya Anda nggak ketemu, ya berarti tanaman nomor satu sebagai kandidat ya potensial kompon untuk penyakit yang X ini. Oke ya. Jadi itu untuk mekanisme validasinya. Oke, kembali ke urinary system lah ya. Nah, jadi untuk yang urinary system di situ kita dapat list tanaman ini. Ya, ini adalah list-list tanaman ya yang kita kumpulkan ya untuk penyakit urinary system. Kemudian tadi di awal ya ada case tadi misalnya ya ada satu formula obat ya dia menggabungkan ya ada Grandiflorus, ada Crispus, ada Galangal sama Centrifolia. Kira-kira dari tanaman ini kok bisa sih digunakan untuk immune system? Ini adalah hasil dari penelitian kita ya. Kemudian validasi berdasarkan jurnal, gitu kan ya. Nah, ternyata di ke bawah oh ada si Strobilanthes crispus nih yang bisa kita manfaatkan yang menjawab yang yang digunakan ya untuk mengobati
si urinary system. Ya, oke. Oke, secara umum itu ya untuk validasinya gitu kan ya. Ya, baik. Itu secara umum ya. Kalau dari aspek phenotype ya, yang perlu diperhatikan adalah representasi datanya. Ya, apakah Anda akan gunakan representasi biner atau representasi numerik biasa situ ya. Kemudian tujuannya mau ngapain? Kemudian selain itu adalah metode yang mau digunakan, itu metodenya apa, situ ya. Oke, itu kalau dari perspektif tanamannya, ya, tanaman herbalnya. Nah, cuma kan pasti akan muncul pertanyaan gitu kan ya. Kok bisa sih tanaman ini ya bisa digunakan untuk mengobati penyakit urinary system situ gitu kan ya. Nah, itu pertanyaan berikutnya biasanya gitu kan. Nah, itu kita akan bahas di minggu depan ya. Itu katanya sama kompon senyawa gitu ya. Nah, di sini ya eh, kita ya dapat jawaban ya, dapat konfirmasi ya bahwa ya tanaman ini yang digunakan untuk mengobati ini. Ada tanaman-tanaman lain ya. Nah, menurut penelitian Alvendi secara umum memang dalam proses penyusunan suatu komposisi tanaman, suatu komposisi medicinal plants itu ya, itu biasanya ada tanaman yang fungsinya satu narget penyakitnya, kemudian ada tanaman yang fungsinya itu untuk antivirus ya. Nah, karena kadang ya satu penyakit itu ya dia ada virusnya gitu kan ya. Nah, itu jadi kemudian juga ada aspek anti inflamasi ya, ada pembengkakan dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, itu yang kurang lebih seperti itu. Dan ya ada komponen-komponen yang lain yang juga ditambahkan. Sehingga mungkin pada formasi jamu Anda menemukan bahwa tidak hanya si Strobianthus crispus aja nih yang digunakan untuk menarget penyakitnya, tapi juga ada tanaman-tanaman yang lain. Di herbal Indonesia ya biasanya sih antara 2 sampai 6 lah kalau lebih untuk komposisinya ya untuk tanaman yang digunakan. Baik, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo silakan. Ada pertanyaan? Jadi yang digunakan pendekatannya adalah clustering sini ya, clustering. Nah, tapi ya Anda sekali lagi ya, Anda pasti punya pendekatan sendiri ya untuk menyelesaikan masalah, untuk menjawab pertanyaan Anda. Untuk hari ini kita masih clustering, minggu depan yang klasifikasi lah kalau lebih seperti itu ya. Tapi dikaitkan sekali lagi ya, dikaitkan dengan dataset yang lain situ ya. Oke, monggo kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman silakan. Ada pertanyaan? Belum? Belum ada, Pak. Belum, baik. Ya, sedikit flashback ya terkait dengan pendekatan yang dilakukan. Jadi ini basic konsepnya lah, kurang lebih seperti itu ya. Saya akan cepat saja di sini ya. Jadi pertama terkait dengan data ya. Biasanya data yang kita olah di data mining itu adalah data yang multidimensi, gitu kan ya. Nah, representasi datanya biasanya dalam bentuk vektor. Oke, itu. Kemudian yang kedua, kalau tujuannya adalah melakukan klasifikasi, ya, maaf, kalau tujuannya adalah melakukan clustering situ ya. Nah, berarti kan Anda perlu kalau pendekatan distance based ya approach ya, berarti Anda perlu metode untuk mengukur distance ya, jarak antara eh, objek yang satu dengan objek yang lain. Ya. Jadi inputnya bisa jadi bentuknya seperti ini. Kemudian untuk jaraknya sendiri ya bentuknya bisa seperti ini. Anda untuk hitungnya cukup segitiga atas atau segitiga bawah sama aja. Nggak usah hitung keduanya ya supaya nggak duplikasi situ. Ya silakan. Kemudian pendekatan yang bisa dilakukan untuk konteks ini adalah clustering. Motivasi motivasi clustering adalah sebisa mungkin ya untuk objek yang punya karakteristik yang sama itu ada dalam satu cluster yang sama. Yang dia punya kemiripan yang tinggi banget ya dalam satu cluster, tapi dia punya kemiripan yang rendah banget dengan objek yang ada di cluster yang lain di situ ya. Nah, untuk metodenya sendiri, metode clustering sendiri banyak ya teman-teman ya. Kebetulan untuk contoh kasus ini kita gunakan yang pendekatan network base. Network base salah satu pendekatan teknik clustering yang bisa digunakan adalah DP class di situ ya.
Nah, di sini juga ada ya pendekatan pertanyaan lain, baik itu partitional approach ya, jadi bikin partisi lah ya, garis pemisah antara satu kelas dengan kelas yang lain ya. Contoh sini ada k-means, k-medoids, ada Clarence ya, classification untuk eh, ya dengan menggunakan random ya, gitu ya. Nah, oke. Kemudian ada juga pendekatan yang hierarchical ya. Berarti kalau hierarchical Anda bikin dendrogram lah kalau lebih seperti itu ya. Nah, seperti itu ada Diana, Agnes, Birch, ada Chameleon di situ ya. Itu adalah metode-metode untuk melakukan clustering yang sifatnya hierarchical. Hierarchical ada partitional hierarchical clustering ya. Partitional, kemudian ada yang divisif di situ ya. Oke, jadi ada partisi, ada divisif. Oke. Kemudian sorry, kok partisional sih? Aglomeratif, hierarchical clustering, sama divisif di situ ya, hierarchical clustering di situ ya. Kemudian juga ada metode untuk yang pendekatan adalah density base ya. Nah, ini basisnya adalah densitas ya, densitas. Oke. Di situ ada DB-scan ya, ada optics, ada Denclu ya. Kemudian juga ada metode-metode lain, silakan nanti coba cari. Ada metode untuk yang pendekatan grid base ya, ada Sting, wave cluster, ada click ya. Kemudian ada model base ya dan lain sebagainya. Ini sih banyak lah ya metode clustering ya, silakan tinggal dipilih mana yang paling sesuai ya. Sekali lagi karena konteksnya penelitian, di sini berdasarkan hasil kajian literatur. Kemudian tadi ya masalah ngitung jarak ataupun similarity. Untuk jarak dan similarity ini mohon jangan sampai kebalik ya, Mas, Mbak. Ketika Anda gunakan similarity, berarti semakin besar similarity antar dua objek, maka itu yang akan membentuk cluster terlebih dahulu. Kalau Anda gunakan konsep distance, jarak, semakin kecil ya jarak antar dua objek, maka objek tadi yang akan membentuk cluster terlebih dahulu di situ gitu kan ya. Seperti itu ya. Dan perlu diperhatikan di sini itu adalah terkait dengan karakteristik dari datanya. Ya, ngolah data numerik dengan data biner itu sedikit berbeda. Nah, sekarang jadi concern karena tadi di contoh ini kita gunakan data biner ya untuk mengindikasikan ada atau tidak ada, digunakan atau tidak digunakan suatu tanaman herbal. Di situ kita prosesnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi kita bikin semacam contingency table-nya untuk menentukan ya berapa nilai A, berapa nilai B, berapa nilai C, berapa nilai D. A itu adalah ya kemunculan bersama. Kan ini kita jarak antara dua objek ya, objek I dan objek J ya. Nah, misalnya ada contoh nih 1, 0, 1, 1, 0 atau ini ada 1, 1 ya 0, 1 ini 1 misalnya ya. Ini ada 0, 0 misalnya. Oke. Ini vektor ya untuk jamu pertama, ini untuk jamu yang kedua IJ. Oke ya. Nah, A itu apa? Nah, ini adalah frekuensi kemunculan bersama ya yang nilainya 1 di objek I dan 1 di objek Y. Ini ada 1, ada 2. Jadi A-nya adalah 2. Kemudian O untuk yang B, ya, objek pertama bernilai 1, objek kedua bernilai 0. Objek pertama bernilai 1, ini ya, objek kedua bernilai 0. Ini ya, ini B. B-nya adalah 1. C, ya, objek pertama bernilai 0, objek kedua bernilai 1 sini. Ya, oke. Jadi 01 ini ya, kemudian 01 adalah yang ini. Oke, ini adalah 2 ya. Untuk D ya, kedua objek bernilai 0 ya. 0 ini ya. Oke. Ini ada 1. Oke ya. Jadi kalau validasi gimana? Validasi itu gampang sebenarnya. Anda punya vektor panjang berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini panjang vektornya 6 ya. Maka kalau Anda jumlahkan A, B, C, D itu jumlahnya harus 6. Ya, kalau misalnya kurang dari 6 berarti ada yang salah nih dalam proses perhitungan ABCD-nya. Nah, setelah dapat ABCD, bikin contingency table, di situ baru Anda coba masukkan ABCD tadi ya ke dalam formula untuk similarity ataupun distance-nya di situ. Ya. Oke. Nah, jadi di sini ya kita dapat A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D berapa. Ini contoh ya, satu formula untuk mengukur similarity antar objek I dan J. Nah, di sini ada Jaccard similarity. Formulanya adalah A dibagi A plus B plus C. Anda sudah punya A, 2 sini, 2 dibagi A, B, C. Ya. A-nya adalah 2, B-nya 1, C-nya adalah 2. 2 per 5. Itu adalah 0,4. Ya, nilai similarity antara objek A dan objek B.
Nah, di sini ada nilai similarity-nya yang simetrik ya dan asimetrik. Nah, apa itu asimetrik? Secara umum kan kita bisa lihat ya untuk formulanya. Kalau simetrik ada D-nya, kalau asimetrik D-nya nggak ada sini. Perbedaan mendasar itu. Nah, ini mengindikasikan ya simetrik asimetriknya adalah terkait dengan populasi ya pada masing-masing kelas. Kalau jumlah populasinya 11-12 mirip-mirip, maka Anda bisa gunakan yang simetrik. Tapi kalau misalnya populasinya nggak 11-12, ya beda, maka Anda gunakan yang asimetrik. Karena kalau Anda terapkan nilai D di situ, biasanya ya D-nya pembaginya ini gede banget biasanya ya. Nah ini, oke ya. Contoh misalnya ya, untuk data terkait dengan kesehatan pasien gitu kan ya. Pasien itu cancer, sorry ya, cancer gitu kan ya. Nah, kita tahu bahwa sampel data yang sehat itu biasanya lebih banyak dibandingkan dengan data yang kena cancer. Ya. Nah, kalau Anda gunakan yang simetrik, nah, pembaginya gede banget situ. Nah, untuk itu biasanya Anda gunakan yang asimetrik. Ya. Oke, itu eh, untuk persamaan sendiri nanti bisa cek di sini ya. Ini ada lebih dari eh, 100 aslinya, tapi di jurnal ini kita hanya list ada sekitar 77 ya. Similarity, dissimilarity, distance ya yang bisa Anda gunakan itu untuk data biner sekali lagi ya. Untuk data biner ya. Kalau data numerik ya Anda bisa langsung terapkan saja ya. Langsung eksekusi aja. Kemudian itu untuk mengukur dissimilarity antar dua objek. Berikutnya adalah teknik clustering ya. Untuk clustering tadi ada partition ya di sini yang bisa kita gunakan. Kemudian ada agglomerative hierarchical clustering di situ yang bisa juga Anda coba terapkan. Ya, untuk yang partisi biasanya sebagai ilustrasi ya untuk kemudahan biasanya ke mahasiswa ya kita sampaikan yang K-means lah ya. Anda pahami gitu kan ya. Kemudian kalau yang hierarchical ya di sini ada agglomerative hierarchical clustering. Secara umum ada banyak ya pendekatan yang bisa dilakukan. Ada single linkage, complete linkage, word linkage, centroid linkage, word-to linkage, macam-macam lah. Nah, secara umum perbedaan mendasar antara metode-metode tadi itu adalah pada mekanisme update bobotnya. Ya, oke. Kalau hierarchical ya kita biasanya menghasilkan dendrogram ya, nah, dendrogram seperti ini. Oke, untuk yang single linkage, nah, jadi untuk update bobot sekali lagi ini fokusnya update bobot ya. Ketika akan membentuk cluster, pasti Anda akan memilih pasangan objek dengan nilai similarity terbesar, atau di situ Anda akan memilih pasangan objek yang punya distance minimal. Pasti seperti itu gitu kan. Itu yang akan membentuk cluster terlebih dahulu. Ya. Nah, kemudian setelah dua objek membentuk buah cluster, ya satu buah sebuah cluster, misalnya contoh Anda punya tiga buah objek ya, satu, dua, ya, kemudian tiga. Oke, ada objek satu, dua, tiga. Anda hitung pakai distance atau similarity lah ya, gunakan similarity di sini ya. Nah, ini pasti Anda punya nilai nih ya. Berapa nilai di sini, berapa nilai di situ, berapa nilai di sana ya. Oke, karena di sini yang digunakan adalah similarity, berarti yang Anda cluster terlebih dahulu yang punya nilai similarity terbesar ya. Jadi di dalam konteks ini misalnya nih nilai terbesarnya di sini. Nah, berarti untuk iterasi berikutnya itu adalah ya eh, cluster 1 3 ya sama cluster 2 ya. Seperti ini ya. Satu, tiga, ya dua. Nah, di sini eh, kan Anda harus update tuh ya, berapa nilai similarity ya. Setelah objek satu dan objek tiga membentuk sebuah cluster. Nah, ini yang tadi ya membedakan pendekatan ya, single linkage, complete linkage, wall linkage ya. Eh, Single ini kemudian waktu linkage ya, centroid linkage ya, dan kawan-kawan itu biasanya perbedaan mendasar di sini untuk update bobot ya. Kalau Anda gunakan single linkage, maka nilai similarity yang baru, kan tadi pasti kita punya info ya, 2 ke 1 ini berapa similarity-nya, 2 ke 3 punya berapa similarity-nya, gitu kan ya. Nah, misalnya anggap 2 ke 1 similarity-nya adalah 5, 2 ke 3 similarity-nya adalah 3. Oke. Dan ingat di sini, kalau misalnya gunakan single linkage, maka ya similarity 2 ke cluster 1 dan 3 itu berapa gitu kan ya.
Nah, di sini kalau Anda gunakan yang single linkage, maka update bobotnya adalah Anda gunakan yang maksimum similarity-nya. Ya. Berarti nilainya adalah antara 3 sama 5 lebih besar yang 5. Jadi di sini nilainya adalah 5. Kalau Anda gunakan yang single linkage. Ketika Anda gunakan yang complete linkage, maka nilai similarity yang baru ya setelah 1 dan 3 membentuk cluster dari objek 2 itu adalah ya ambil yang minimal. Ini 3. Jadi kalau Anda gunakan yang complete linkage, berarti di sini nilainya adalah yang 3. Ya, yang ini ya. Oke. Kemudian pergerakan lain adalah average linkage ya. Kalau average ya rataan berarti kan ya. Anda tambahin ya. 5 tambah 3, 8. Dibagi 2, 4. Jadi jarak dari objek 2 ke cluster 1, 3 itu adalah 4. Oke ya. Jadi perbedaan mendasar di situ. Ya, untuk iterasi berikutnya sama. Ambil nilai similarity terbesar. Kalau konteksnya similarity ya. Oke, terbesar, bentuk cluster, update bobot. Ya. Oke, jadi itu untuk yang uh, hierarchical clustering. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu, silakan. Kalau ada pertanyaan, monggo. Pak Heri, monggo. Untuk desainnya ya. Pak, maaf, audionya kecil, Pak. Oh, halo, halo. Ya, monggo. Untuk yang membentuk klaster tadi, Pak, nah itu apakah itu senyawa atau jamu atau apa, Pak ya, yang ada warna-warna tadi? Kan itu Oke, membentuk klaster. untuk yang contoh tadi di atas, ini kan tadi ya, kita untuk merepresentasikan ya datanya itu berbeda-beda nih. Nah, kalau pendekatan ini satu node itu adalah satu formula jamu ya, satu formula jamu. Di data ini ya. Nah, satu jamu itu bentuknya adalah vektor ini. Nilai vektor ini mengindikasikan adalah ada tidaknya tanaman gitu. Ya, jadi kalau konteks di sini yang digunakan di penelitian ini, ya datanya apa nih? Oke, kita sepakat dulu di awal menggunakan pendekatan network. Berarti segala satunya kita representasikan pakai network. Ya, di network itu ada node, ada edge. Node-nya apa? Node-nya adalah jamu. Ya, nah jamu berarti ya ini satu jamu itu adalah satu lingkaran. Nah, representasi dari jamu datanya gimana? Vektor yang ini 0101. Oke, nah, vektor ini apa mengindikasikan? Tadi yang ini ya. Nah, ya, karena di data jamu itu susah dapat datanya ya untuk jelas maksudnya ini ya, data yang jelas ya. Karena mungkin ya pertimbangannya kalau misalnya oke saya kasih tahu komposisinya tanaman apa saja plus sekian miligram-miligramnya ya kemungkinan ya formula saya bisa ditiru dong sama kompetitor saya gitu misalnya seperti itu. Nah, sehingga pendekatan yang digunakan di penelitian ini itu adalah data biner karena tidak semua jamu itu kita punya info ya berapa miligram komposisinya dalam satu formula jamu. Jadi kita gunakan ya untuk representasinya ya node ini itu adalah jamu. Satu jamu itu ada vektor panjangnya adalah 465. Warna yang sama itu mengindikasikan khasiat yang sama atau kelas yang sama lah kalau dalam implementasi di lapangan seperti itu. Itu Pak Heri. Jamu, Pak ya, yang ini bukan tanaman tadi ya. Bukan Di dalamnya tanaman Pak. Ah, tanaman. ah, ya, di dalam Yang tanaman. persentase ini jamu ya, yang Ya, warna-warna. head node itu adalah jamu, satu resep jamu. Ya, Ya, Pak. baik. Baik, izin saya coba lanjutkan ya. Jadi konsep dasar di sini itu adalah kasarnya saya punya data, saya representasi sebagai network ya. Kemudian saya lakukan clustering ya, clustering nih pakai DB class O. Kemudian saya lakukan supervised analisis terhadap hasil clustering. Itu flow secara umum di penelitian ini. Kenapa tadi saya sampaikan ya, oh untuk komponen-komponennya adalah datanya ya, datanya itu gimana? Berarti di sini di bagian basic konsep di situ kan Anda perlu
data. Datanya berarti dalam bentuk ya matriks seperti ini. Baris ini adalah jamunya, kolom ini adalah tanamannya. Ya, satu baris begini itu adalah satu formula jamu. Dia gunakan apa saja. Kemudian karena saya gunakan clustering, berarti kan saya harus tahu ya bagaimana similarity ataupun distance. Nah ini mohon nanti jangan kebalik ya. Ingat tadi saya sudah berkali-kali menyampaikan kalau Anda gunakan similarity measures, ya berarti yang akan membentuk cluster terlebih dahulu itu adalah objek dengan nilai similarity terbesar. Kalau Anda gunakan distance, berarti objek yang akan membentuk cluster duluan itu adalah objek dengan jarak yang minimal. Ya, itu jangan sampai kebalik. Kemudian tadi juga saya bahas ya terkait dengan bagaimana representasi data. Kalau datanya itu data numerik biasa, ya Anda tinggal eksekusi. Tapi kalau datanya merupakan data biner, maka Anda harus proses seperti ini ya. Bikin contingency table-nya, kemudian dapat nilai ABCD, kemudian masukkan ke dalam formula ya similarity untuk data biner. Detail nanti silahkan merujuk ke jurnal ini. Itu ada banyak sekali ya, kurang lebih. Aslinya sih kita kumpulkan lebih dari 100 ya, tapi di jurnal ini kita hanya setelah melakukan penyederhanaan ya yang sama kita reduksi itu hanya ada 100 hanya ada 77 ya formula ya similarity di similarity-nya situ ya. Oke, itu secara umum untuk teknik clusteringnya banyak. Nah, ini challenge sendiri ya, Anda bisa pilih ya, kira-kira akan menerapkan metode clustering yang mana situ ya. Kalau saya tadi ya network based untuk clustering. Di sini untuk clustering kan banyak ada partition, ada hierarchical, ada density, ada grid, ada model, ada frequent, pattern based ya, dan lain sebagainya. Itu. Enggak Mas Gary? Izin Pak, izin bertanya terkait dengan eh, kayak penelitian jamu tadi kan dia pakai supervised learning Pak ya, terus clustering Pak. Nah yang masih ada pertanyaan di pikiran saya terkait penelitian itu Pak, kalau misalnya kayak kita pakai partitioning approach ini Pak, kita cukup pilih satu metode K-means atau memang kita dalam penelitian tuh kita bisa coba banyak algoritma terus kita membandingkan nilai-nilai kayak akurasi atau eh, skor-skor yang lain gitu Pak. Atau kalau kita harus tahu prinsip semua algoritma dulu, terus kita pilih satu algoritma, terus baru kita fokuskan penelitiannya di satu algoritma itu Pak. Karena Oke. saya banyak baca beberapa jurnal itu, mereka membandingkan banyak algoritma terkait dengan nilai-nilai eh, algoritmanya Pak. Hmm. Mungkin itu Pak. Oke. Secara umum sih biasanya ini Pak ya, basisnya adalah kajian literatur gitu kan ya. Dari kajian literatur itu, nah itu biasanya nanti akan mengerucut ya pada satu atau dua metode atau tiga metode situ gitu kan ya. Nah situ Anda ya tadi ya, kalau misalnya ada yang membandingkan ketiganya, ternyata yang potensi tadi ya Anda bisa aja gunakan satu aja. Nah cuma memang kalau dari perspektif research ya, gunakan implement ke satu metode klasifikasi oke, clustering itu biasanya agak susah tuh untuk mengata-ngatainnya gitu kan ya. Bahan untuk nulisnya juga susah gitu kan. Berarti kita harus melakukan kajian yang mendalam ya pada metode tersebut gitu kan. Kenapa begini, kenapa begitu. Nah, itu basisnya metode. Tapi juga kalau paling gampang ya secara umum sih biasanya tadi ya compare method, Pak. Jadi biasanya kita dari kajian literatur ya kita nggak milih satu tapi kita pilih dua. Kemudian kira-kira untuk kasus saya, data saya kira-kira mana yang paling bagus sini gitu kan ya. Nah, dengan Anda melakukan sedikit penambahan eksperimen, nah itu ini saya dari perspektif publikasi ya, dari perspektif publikasi Anda mungkin lebih banyak bahan ya, amunisi untuk nulis juga gitu. Biasanya begitu. Ya, jadi kalau misalnya Anda sudah yakin satu metode saja sih silakan satu nggak apa-apa gitu kan. Cuma selama ini sih biasanya kecenderungan ya ada inilah supaya nggak terlalu eh, apa ya ideal ya kita menggunakan satu kelas satu teknik clustering biasanya kita bandingkan juga di situ itu biasanya tapi untuk pemilihannya biasanya landasannya adalah ini Pak ya landasannya berdasarkan hasil dari kajian literatur itu biasanya Pak Gary gitu Pak jadi silahkan nanti disesuaikan dari kajian literatur Anda pilih beberapa yang potensial kemudian Anda bandingkan kinerjanya kemudian nanti yang terbaik ya baru Anda coba ekspor lebih lanjut ya kenapa itu ya oke. Oke, gimana Pak? Baik, Baik, thank you Pak. baik, makasih. Izin sebentar ya, setengah menit sebentar.
Ya, baik. Kita akan coba lanjutkan ya, teman-teman. Jadi tadi itu contoh ya dari perspektif fenotype nih. Oke ya, dari fenotype. Nah, sekarang dari perspektif protein dah. Oke ya. Datanya gimana nih kalau misalnya protein gitu kan ya. Nah, tadi di bagian awal di central dogma kita sudah dapat gambaran ya bahwa komponen-komponen dari protein itu adalah kurang lebih seperti ini ya. Ada A, U, G, C ya. Nah, jadi intinya ini ya, timing kita ganti hasil ya kalau seperti itu ya. Nah, bukan ATGC tapi ada AUGC situ ya. Jadi datanya biasanya merupakan satu sequence ya, satu sequence komponen-komponen penyusunnya adalah ini ya. Dan kalau ingin tahu ya komponen apa masing-masing itu berkaitan dengan amino asid yang mana, yaitu tinggal diamati, tinggal dipotong ya per tiga karakter ya di sini ya. Oke ya. Kemudian ini adalah mappingnya ya. Nah, kemudian ini adalah maknanya ya. Nah, sekarang untuk datanya sendiri ya. Nah, untuk data sendiri kira-kira formnya gimana gitu kan ya. Nah, di sini untuk data terkait dengan protein DNA itu dia punya ekstensi sendiri biasanya. Ya, dia punya ekstensi sendiri, dia punya struktur sendiri. Gitu kan ya. Secara umum untuk yang data dengan detail yang banyak sekali, biasanya pada bagian atas itu adalah metadatanya. Metadata itu kayaknya sama oke ini untuk spesies apa gitu kan ya, kemudian dipublikasikan di mana, tahun berapa dan seterusnya. Jadi eh, data-data di atasnya ini semacam penjelasan lah ya, kalau lebih seperti itu. Nah, untuk data sendiri biasanya ada pada bagian bawah ya, pada bagian bawah. Yang ini ya. Jadi nanti bentuknya ya sequence begini gitu kan ya. Ini nyambung ya Bapak Ibu ya. Nomor satu ya sampai dengan 60 ya. Jadi panjang sequence-nya 60, kemudian kali 4 berarti sampai sini adalah 240 sequence itu ya. Oke. Ini untuk yang format gene bank. Kemudian ada format yang lebih compact ya. Yang mungkin Anda temukan ya pada data di lapangan. Biasanya kita gunakan yang format FASTA di sini ya. Format FASTA itu bisa dikatakan ya lebih sederhana lah ya bentuknya karena untuk metadata dia cuma satu baris, kemudian untuk baris-baris berikutnya itu adalah datanya, gitu kan ya. Contoh misalnya untuk yang contoh format data FASTA ya, kurang lebih seperti ini gitu kan ya. Jadi baris pertama itu sudah ada template-nya ya, seperti ini, oke ya. Nah, template-nya seperti ini. Ini katanya sama metadatanya. Ini ada GI, maksudnya adalah gen info ya. Nah, ini adalah nomornya berapa. Kemudian pada bagian ini, ya ini juga template ya. Ini ada template-nya nih, ya template untuk FASTA. Coba cari ya template FASTA. Pada template bagian sini, ini ada SP. SP itu mengindikasikan database ya, sumber database-nya dari mana. Untuk data ini sumbernya dari database Swissprot ya. Kemudian ini adalah ID-nya, ini adalah aliasnya. Ya, nama singkatnya apa gitu kan ya. Kemudian untuk database-database yang lain ya pada bagian ini dia punya pengkodean sendiri nih gitu kan ya. Nanti tolong dicek khususnya untuk di bagian digit pertama. Ya, kalau Genbank dia kodenya apa, kalau Uniprot dia kodenya apa, Swissprot dia apa ya dan lain sebagainya biasanya ada pada bagian ini ya. Kemudian ini adalah ID-nya, ini adalah nama aliasnya atau nama singkatnya ya. Nama aslinya adalah yang ini. Jadi kalau GSHC bovin itu adalah glutathione peroksidase. Ini nama aslinya ya. Nah, untuk datanya sendiri biasanya datanya ada di baris berikutnya. Jadi ini adalah sequence datanya ya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya terkait dengan data yang mungkin Anda akan temukan di lapangan. Nah, ketika bertemu dengan data seperti ini, pasti ya pertanyaan standar di awal ada gimana cara ngolahnya gitu kan ya, gimana cara representasinya gitu kan ya. Nah, di sini ada beberapa metode pendekatannya untuk bisa melakukan semacam kuantifikasi ya dari data sequence tadi. Ya, sebelum ke sana, nah ini saya akan coba sampaikan ya. Ini untuk bagian yang tiga ini ya. Yang ini. Nah, ini di slide berikutnya ini ada nih ya. Ada kalau Genbank ya, dia kodenya seperti ini, diikuti dengan nomor accession-nya, kemudian diikuti dengan locus. Kalau tadi kan kita Swissprot ya. SP, database Swissprot, accession-nya sama entry name-nya atau aliasnya tadi apa gitu kan ya. Kalau database-nya adalah IMBL ya. Nah, ini digit pertama ada IMB ya, kemudian ada garis vertikal situ ya.
Kemudian itu accessionnya diikuti dengan locus. Jadi untuk yang 3 digit yang ini ya, 3 digit ini itu biasanya terkait dengan ID ya, ID dari datanya. Ya. Nah, sekarang untuk aspek kuantifikasinya ya. Nah, di sini ada beberapa metode yang bisa Anda gunakan untuk transform ya dari data sequence menjadi data kuantitatif ya. Nah, contoh di sini ya ada amino acid composition atau AAC gitu kan ya. Ada dipeptide composition, ada autocorrelation. Kita coba transform ya. Nah, kita transform ke dalam satu bentuk yang nilainya kuantitatif. Ada AC, ada dipeptide, ada tripeptide ya. Kemudian ada normalized Morobrotos itu, ada Moran, ada Gary ya. Kemudian terkait dengan sama composition, transition, distribution ini juga sama ya. Nah, kemudian ada intinya banyak sekali lah ya metode yang bisa Anda pilih. Ini pun juga untuk mekanisme pemilihan ya. Data sequence tadi mau diubah jadi apa? Basisnya kajian literatur ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa langsung Anda oke yang paling gampang pakai amino acid composition misalnya ya udah pakai AAC aja gitu kan ya. Oke. Itu biasanya perlu lampirkan ya landasannya gimana gitu kan ya kurang lebih seperti itu. Nah, contoh misalnya saya ambil yang paling sederhana aja ya kira. Anda tadi punya sequence ya seperti ini ya. Panjang sekuensnya adalah 370 gitu kan ya. Kita tahu untuk yang amino acid itu kan ada 20 ya. 20 amino acid nih ya. Itu 2, 3, 4, 5 ya, 5 kali 4 lah ya. Ini adalah amino acid nih. Ya, ada 20 atribut lah kasarnya begitu ya, gampangnya gitu kan. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk masing-masing atribut nih ya. Kalau Anda gunakan amino acid composition ya, Anda kan formulanya kurang lebih seperti ini nih. Ya, dia hanya menghitung rasio ya, rasio antara ya eh, suatu amino acid dibagi dengan panjang sekuensnya gitu ya. Jadi kalau misalkan contoh nih M ya, M pasti kan ada atribut tadi M ya, misalnya M. Nah, M itu ada berapa di sini? Anggap M itu ada sebanyak 50. Maka nilai M, bobot M itu adalah 50 per 370. Berapa skornya? Oke. Kemudian di sini ada D. Oke, berarti atribut D. Atribut D anggap ada 10. Dibagi panjang sequence 370. Ya, sama dengan berapa? Oke, jadi itu yang paling gampang. Ya, jadi satu sequence ini nantinya akan menghasilkan satu vektor. Panjang vektornya adalah 1 sampai 20. Ya, sejumlah amino asid yang ini. Ya, ALA, ASN, CSC, GIN, MET, ya, LU, ILE, GLI, dan seterusnya. Oke ya, itu kalau Anda gunakan yang amino acid composition, AAC. Ya, di sini ada yang lain. Apa itu? Misalnya dipeptide composition. Berarti kalau dipeptide composition, dia tidak memperhatikan satu persatu nih. Yang dia perhatikan adalah D. Ya, dua dua ya per dua komponen di situ. Contoh misalnya nih, ya dua yang pertama adalah MD, MD. Dua berikutnya adalah DA, ya. Kemudian berdua berikutnya adalah AP, ya. Oke, berarti ada berapa banyak nih? Ya tadi 20 kali 20 kemungkinan, berarti dapat 400 ya. Jadi kalau Anda gunakan di peptide yang ini ya, di peptide composition, Anda akan memperoleh vektor panjangnya adalah sebanyak 400. Nilainya gimana? Ya tinggal hitung aja. MD ada berapa nih? Dibagi dengan panjang vektor. Sama. Ya. Oke itu. Kalau Anda pakai yang dipeptide. Kalau yang tripeptide, berarti di sini ya Anda ya memperhatikannya adalah per 3 ya. Per 3 karakter di situ. Ya, karakter dari nukleotide. Ya, dalam hal ini apa di sini? Ada MDA. MDA. Ada berapa nih? Ya, frekuensi dibagi panjang sequence ya.
Kemudian ada DAP. Oke. Ya, ini juga dihitung nih ada berapa dibagi panjang vektornya adalah 370 ya. Ya, dan seterusnya. Nah, berarti kalau misalnya tripeptide ya berarti 20 kali 20 400. 400 kali 20 8.000 ya. Jadi satu sequence itu panjang vektornya adalah 1 sampai 8.000 situ. Nah, jadi untuk itu kenapa biasanya memang ngolah data bioinformatik itu ya dimensinya gede gitu kan ya, sehingga perlu infra yang mumpuni untuk ngolahnya gitu kan. Karena Anda bisa lihat gitu kan untuk panjang sequence segitu aja gitu kan ya pakai metode tripeptide ya satu sequence DNA itu RNA itu Anda gunakan atau representasikan panjang vektornya adalah sebanyak 8.000 situ ya. Oke. Itu secara umum ya teman-teman. Nah untuk penerapannya apa? Untuk penerapannya ya masih nyambung dengan clustering ya karena kita fokusnya hari ini di clustering aja gitu kan ya. Kalau di bidang bioinformatika itu salah satu contoh penerapan yang ya menurut kita sih gampang gitu kan ya. Itu adalah phylogenetic tree ya, membuat pohon kekerabatan antar organisme. Oke. Nah, di situ isinya apa? Ya isinya adalah yang agglomerative hierarchical clustering gitu. Cuman gitu kan ya. Jadi clustering bisa aja bikin dendrogram seperti ini gitu kan ya. Cuman di situ ya datanya ya data terkait dengan tadi ya data organismenya situ ya. Bisa DNA, bisa eh, protein situ, kemudian bisa apa sih itu representasinya senyawa misalnya gitu kan ya. Nah, tinggal seperti aja nih gitu kan. Ini ada kekerabatan antar spesies berdasarkan data apa? Data sequence DNA misalnya, DNA-nya. Jadi kita bisa lihat tuh, oh ternyata ya Chim itu punya kekerabatan sama Bonobo gitu kan ya. Kemudian di atasnya kita punya kekerabatan ya dengan human, gorila gitu kan. Nah, berdasarkan sequence-nya gitu kan ya. Nah, tadi sequence-nya kan nggak langsung diolah tuh, tinggal representasi gimana gitu kan ya. Nah, kalau lebih seperti itu ya, teman-teman semuanya. Jadi satu contoh penerapannya adalah di phylogenetic tree. Kalau di kita di bidang ilkom sih biasanya ya udah ini isinya sih aglomeratif hierarchical clustering gitu kan ya. Nah, tinggal nanti perintilannya ya detailnya ya ya sama seperti yang sudah kita bahas tadi gitu. Nah ya, nah untuk tool sendiri teman-teman yang di luar Ilkom ya, nah, biasanya dia pakai Mega ya, satu tools yang terkenal ya bagi mahasiswa non Ilkom ya. Kalau kita kan ngoding ya biasanya, kita ngoding pakai package library ya di bidang informatik ya. Nah, clustering mau apa gitu kan, clustering mau apa, klasifikasi mau apa gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang di luar Ilkom biasanya sudah ada toolsnya, tinggal kita upload datanya, kemudian nanti ya tinggal klik 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 gitu kan ya. Nanti Anda dapat pohon seperti ini. Nah, ketika ditanya gimana caranya gitu kan ya, seperti apa parameternya, ya jawabannya adalah baca dokumentasi dari programnya. Biasanya ada di situ. Ya, oke untuk yang ini dia pakai UPGMA misalnya ya, unweighted pair group dengan menggunakan arithmetic mean gitu kan ya, menggunakan rataan situ ya. Jadi clustering ya aglomeratif, berarti dia menggunakan yang average linkage gitu kan ya. Nah, jadi padanan di kita seperti itu. Ya, itu sebagai contoh ya, teman-teman, untuk satu contoh penerapannya. Ya, dan sekali lagi untuk hari ini kita masih melihatnya dari perspektif untuk case study-nya ya, kita dari perspektif phenotype. Kemudian untuk data yang sudah kita ekspor itu ada data RNA ya atau amino asid itu ya. Kemudian untuk metodenya ya, Anda bisa gunakan ya monggo nanti pilih-pilih ya. Jadi intinya ini adalah untuk mentransform data sequence ke dalam bentuk numerik ya. Setelah Anda punya numerik, tinggal proses seperti biasa aja. Oke ya. Itu secara umum ya untuk hari ini. Ada pertanyaan? Nanti kita akan bahas untuk yang sisanya di pertemuan minggu depan ya. Sama mungkin juga yang multimedia ya, multimedia mining situ ya. Juga kita bahas di minggu depan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo silakan. Belum ada? Oke. Kalau belum ada, ini saya coba nanti sampaikan ya untuk materi praktikumnya. Kita coba melakukan clustering ya untuk data protein
ya. Nah, jadi nanti saya akan coba share ke Bapak Ibu ya. Saya coba share dulu ya. Saya share desktop 2. Oke. Nah, saya coba share. Jadi untuk nanti praktikumnya mandiri lah ya. Oke ya. Nah, ini sudah terlihat belum Bapak Ibu? Ya, Sudah terbaca? Sudah. Nah, Oke ya. Jadi ini untuk package ya. Package yang bisa digunakan adalah Prot R ya. Ini jadi tinggal dipanggil aja library-nya. Kemudian juga ya dia punya eh, metode-metode untuk tadi ya transform dari sequence situ ke dalam pendekatan kualitatif ya numerik ya. Nah, di antaranya tadi ya amino acid composition ya. Nah, cara pakainya ekstrak AAC untuk yang dipeptide ya dia juga dengan ekstrak DC ya masukkan datanya situ ya. Kemudian yang basisnya autocorrelation ya di sini ada macam-macam juga ya. Ini nanti tolong bisa dibaca-baca. eh Oke, ini mungkin ini aja ya, latihan saja ya, Bapak Ibu ya. Jadi latihan saja, karena sebenarnya sih nanti saya expect untuk tugas mandirinya di minggu depan saja gitu kan. Nah, untuk hari ini saya ada pesan dari koordinator ya mata kuliah itu untuk coba menyampaikan tugas gitu kan ya. Ini kan sebenarnya untuk pertemuan 8 sampai dengan 13, maksudnya pertemuan setelah UTS sampai dengan 13, itu kan isinya project ya sebenarnya ya, Bapak Ibu ya, isi dari materi praktikumnya di situ gitu kan. Nah, jadi yang tadi contohnya bisa coba dikerjakan sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk project, nih ya, oke. Bapak Ibu kan sudah punya topik ya kemarin, sampai dengan pertemuan 7. Sudah dilakukan kan topiknya kan? Apa sudah ditentukan topiknya ya? Sudah dilakukan kajian literaturnya kan ya? Sudah dapat ya bab 1 sampai dengan bab 2. Oke. Nah, kemudian nanti itu adalah implementasi nih ya. Nah, implementasi di pertemuan kalau 8 itu berarti UTS nggak dihitung ya. Kalau 9 berarti UTS dihitung gitu kan ya. Nah, jadi Bapak Ibu mulai dicicil nih untuk proyeknya ya. Nah, untuk proyeknya mau dicicil. Yang diantaranya nanti harapannya di akhir itu ya bisa dapat ya eh, hasil ya dari praktikum Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu nanti akan dipresentasikan ya di minggu ke-38 sampai ke 13. Ya, kemungkinan ini kita presentasinya mulai minggu depan aja lah. Jadi teman-teman tolong disiapkan ya terkait dengan progres proyek akhirnya. Ya, kita akan coba nanti review satu-satu lah. Jadi untuk hari ini latihan yang ini ya, latihan yang ini dulu ya. Nanti ini sambil nyusun untuk persiapan proyek akhir ya. Kemudian nah ini ada catatan nih bagi yang mahasiswa yang tidak menghadiri sesi praktik ini ya pertemuan 9 sampai dengan ini 2 kali yaitu konsekuensinya seperti itu presentasi nanti di minggu 14 ya terkait dengan proyek Anda. Nah, ini mohon ya Bapak Ibu hari ini untuk praktikumnya itu mohon menyiapkan ini ya untuk bahan presentasi di minggu depan ya. Jadi kan kemarin sudah selesai bab 1, bab 2. Kemudian hari ini harapannya sih metodologi udah selesai clear. Kemudian nanti datanya ya itu juga harusnya sudah clear juga hari ini gitu kan ya. Itu untuk bahan nanti Bapak Ibu presentasi di pertemuan berikutnya ya. Nanti akan ada beberapa feedback. Kalau misalnya sudah selesai, eh, Bapak Ibu bisa share linknya ya di grup, boleh itu untuk progresnya. Atau mungkin nanti saya coba siapkan juga link Google Drive ya di grup ya. Bapak Ibu bisa upload di sana. PPT aja ya. Karena ini kan kita masih bicara konsep secara umum nih. Untuk laporan kan kalau Anda sudah PPT itu jadi kan tinggal di breakdown lebih lanjut tuh. Ya. Oke, itu mungkin untuk praktikum hari ini. Mohon yang ini ya, saya coba posting juga ya, ini di grup nantinya. Maaf di kelas IPB. Nanti dicoba-coba Bapak Ibu ya. Ada saya berikan data protein ya, data protein yang diberikan ke ini lah ya. Nah, jadi nanti saya akan berikan kepada Bapak Ibu data protein
Terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Oke ya. Jadi ada proteinnya formatnya FASTA. Open with text. Kurang lebih nanti bentuknya adalah seperti ini, seperti saya bilang tadi ya. Yang baris pertama ini adalah metadatanya, Homo sapiens, ini adalah sequence manusia ya. Kemudian ini adalah data terkait dengan sequence amino asidnya, ya. RNA-nya di situ, ya ini. Ini kemudian ada lagi file berikutnya, itu adalah yang ini. Terjadi ya. Nah ini nih, ini manusia juga. Sequence-nya adalah yang ini, ya. Oke, jadi itu. Nah, apa di sini tugasnya? Tugasnya adalah ya, sediakan ini satu folder ya. Kemudian lakukan ekstraksi fitur pakai pendekatan yang AAC sama yang ini. Berarti nanti dari sini Bapak Ibu dapat ini ya, tabel relasional. Barisnya itu adalah amino asidnya, kolomnya itu adalah ini fiturnya. Kalau AAC fiturnya berarti ada 20 atribut ya, 20 kolom di situ. Kalau yang tripeptide itu berarti 20 20 400 ke 20 8.000 ya. 8.000 kolom di situ ya. Kemudian ya tinggal ini aja pakai clustering di sini, coba clustering ya. Coba clustering Bapak Ibu pakai yang agglomerative hierarchical clustering ya. Untuk yang hierarchical clusteringnya pakai single linkage sama a-thread linkage. Ya, dan jarak yang digunakan, metode yang digunakan itu adalah ukuran jarak pakai Euclidean distance. Ini bisa pakai package library H-class ya, H-class, HQLT gitu kan ya. Gambarkan dendrogramnya analisis hasil ya. Ini sebagai latihan nih. Nah, ini saya nggak akan nanya sekarang ya, tapi coba dikerjakan Bapak Ibu ya. Terutama untuk proses kuantifikasi ya dari data sequence menjadi data numerik di situ. Oke, sampai sini cukup jelas belum untuk minggu depan? Menggunakan R, Pak. Hah? Yang ini menggunakan R. Hmm. Ya pakai R boleh, pakai Python boleh. Kalau pakai Python berarti ini ya, berarti Bapak Ibu harus cari dulu nih untuk package Pythonnya. Kalau kebetulan yang Prot R itu adanya itu di R ya. Kalau di Python saya belum cari-cari lagi nih ya. Nanti biasanya ada sih untuk intinya gini. Bagaimana ekstraksi fitur ini ya, data sequence pakai AAC dan tripeptide di situ. Ya monggo Anda bisa coba cari sendiri ya di R ataupun dimanapun ya apa di kalau di R sudah ada ya, di Python ya seperti itu. Cuma yang tinggal penting ini ya, ini pesan sponsor nih. Ini wajib ya. Jadi nanti minggu depan saya akan coba minta Bapak Ibu untuk presentasi masing-masing progresnya ya berkaitan dengan proyek akhir. Ya sebisa mungkin sih ya udah agak jauh lah metodologi udah jadi ya, kemudian ya datanya ya minimal Bapak Ibu sudah dapat juga situ gitu kan itu. Oke, ada pertanyaan? Baik, Pak. Monggo silakan Pak Eri. Untuk ini pengumpulan tugas ini kan di link yang ada di apa, yang ini Pak ya, yang tampil ini. Ini apakah ini ada di kelas juga Pak untuk pengumpulan link ini atau memang harus di link yang ini Pak yang satu dua? Oke, ini saya coba ini ya sebentar, saya coba nanti copy, saya coba ntar saya cek dulu sebentar Pak ya. Oke, di situ sudah ada. Monggo kalau misalnya ini saya buatkan kolom ya di sini ya. Sebentar. Reguler. Kelas khususnya juga sudah ada di sini ya. Di kolom J itu adalah link Google Slide Progress Report ke berapa nih? Pertemuan minggu depan tuh sekarang 10 11 ya. 11 ya. K11 ya. K11 ya. Ya, monggo link itunya ya, link Google Slide-nya itu ditambahin aja tuh progress report untuk K11 ya. Di minggu depan ya. Jadi nanti saya bisa cek terlebih dahulu ya. Saya coba. Tuh saya tampilin. Saya tambahkan satu kolom di sini.
ya. Untuk yang kelas khusus nih. Nah, di sini silakan dimasukkan ke situ. Tolong dipastikan ketika nanti nge-share, ya, itu PPT-nya bisa diakses Bapak Ibu ya. Ini kelas khusus ya. Kalau reguler saya tutup aja nih reguler, reguler. Yang ini reguler, ini enggak ada. Kemudian khusus, Nah, oke reguler. Saya blok. Oke, jadi yang putih-putih ini wajib ngasih link ya di situ. Jadi untuk praktikum yang ini, yang ini, intinya ini sekedar tahu aja, gitu kan? Dicoba-coba aja gitu kan ya, Kak. Nah, tapi concernnya yang hari ini bisa tolong disiapkan yang ini ya, yang untuk minggu depan. Oke, nah, saya diminta untuk mereview juga di situ. Ya, mohon disiapkan minggu depan nanti di sesi praktikum itu Anda menjawab presentasi. Oke ya. Jadi untuk hari ini praktikumnya masih mandiri ya, Bapak Ibu ya. Nah, siapkan aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Siap. Baik, kalau tidak ada demikian ya Bapak Ibu ya untuk kuliah hari ini ya. Secara umum ya intinya sih pengantar lah ya, pengantar karena secara umum juga ini ya ada satu dua kuliah sebenarnya ya. Kalau misalnya teman-teman memang berminat untuk olah data bioinformatik ya, khususnya terkait dengan pemahaman biologi molekuler gitu kan. Ya mungkin sekedar sharing bahwa ya ketika saya ini kan topik S3 sebenarnya ya. Ketika saya belajar bioinformatik ya juga ya sebelum berangkat udah belajar dikit-dikit dan kemudian di sana ya 6 bulan awal ya saya belajar biologi molekuler di situ gitu kan ya. Ya ikut sumbernya dari berbagai hal lah ya. Ikut kelasnya sensei itu, ikut kuliah online ya dan sebagainya untuk pemahaman biologi molekuler. Kebetulan sih untungnya SMA dapat ya biologi, kemudian waktu kuliah PPKU dapat biologi juga situ ya. Kemudian juga sebelum berangkat sebenarnya juga sudah mulai inilah ya ngolah untuk data bioinformatika di situ. Oke itu ya secara umum. Baik demikian untuk pertemuan hari ini. Untuk presensi saya buka sebentar lagi ya. Mohon misalkan diisi. Ini kalau dilihat sih yang hadir ini ada sebanyak berapa nih? 18 ya. Oke. 18 ya. Demikian Bapak Ibu ya. Materi semua nanti saya posting di Klasi PB. Bisa Bapak Ibu bisa akses mungkin sekitar 10 menit lagi ya. Saya coba proses upload dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Bapak Ibu ya. Terima kasih Oke. banyak, Pak. Ini di chat. Oke, recording minggu lalu. Oke, ini recording minggu lalu sama hari ini saya coba share lah nanti ya. Saya coba siapkan dulu lah. Ya, oke, Pak Taufik. Makasih. Baik, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. izin saya end meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.